Kok gini nangis gue di amat rumah, ya? gila. Gue curhatnya di sini nih. Sampai gue bilang ke manajer gue, jangan ada orang yang bilang jargon itu di depan aku. Ngobam, ngobrol bareng musisi. Gofar Manisokin balik lagi di Ngobam, ngobrol bareng musisi, musim pertama 2021. Ini balik lagi Ngobam setelah 9 bulan vakum. Dan tabung pertama, ini sudah lu lihat di Instagram gue, ya gak? Udah karakter unlock yang pertama ini. Jadi ada 12 tamu. Pertama ada Firza in the Sky. Gokil. Sekut. Gue main mau Ngobam, tempat curhat musisi sini. Ayo. Gimana Jak? Baik Jak? Baik, alhamdulillah Bang. Iya, pandemi gimana pandemi nih? Job-job nih? Pandemi yang tadinya mungkin sebulan tuh manggung bisa banyak lah gitu. Iya. Turun dari jauh banget lah. 2, paling 1. Itu juga lewat Zoom ya? Iya. Atau apa virtual ya? Virtual gitu, nyampe-nyampe udah green screen, apaan Iya. sih gitu. Terus biasanya lo, dedek, deng, nggak ada tepuk tangan. Gitu biasanya. Krik. Lanjut aja bro. Sama cuy, gue juga kalau misalnya nge-MC kan, tiap nge-MC kan dulu riset ya. Tamunya siapa, orang yang datang kayak gimana, Iya. bisa menyesuaikan lawakan gitu kan. Nah kalau misalnya ngelempar lawakan sekali, nggak kena lawakan kedua, lah kan kita nggak tahu ya. Kalau misalnya kita nggak tahu mereka lagi ngapain. ketawa atau enggak gitu kan. Iya. Jadi udah lempeng aja deh. Aduh. Hilang sih tapi mau gimana ya Jay? Ya, mau gimana ya? Aku paling ya sekarang tuh lebih senang di studio malah dibanding harus keluar-keluar. Kadang pun ada manggung gitu kayak manggung di mana misalnya di ini virtualan. Kadang pun nggak aku ambil juga gitu. Iya. Kenapa ya? Enak bikin lagu kayaknya. Tapi kan tuh bagi musisi offer kan salah satu Iya sih, penghasilan ya. cuman ada saatnya di mana maksudnya tuh gini Bang, gua salah satu yang seneng sama atmosfer panggung gitu. Oke. Seneng banget gua. Iya. Energinya nggak ada yang bisa ngalahin iya. deh. Jadi pada saat mungkin kayak gini kondisinya gua kaget gitu. Iya, Gua iya. kaget, nggak ada penontonnya gitu. Terus hype-nya nggak dapet. Ya udah, ada waktu itu tuh satu momen pengen ya udahlah di rumah aja dulu gitu, bikin lagu aja dulu gitu. Menyendiri. Nah, tapi selebihnya karena memang mulai menipis kan, ya udah. Gua telepon manajer gua, ada lagi nggak ya? Itu studio di mana ya? Sebenarnya di rumah ada. Di rumah? Di rumah sama di kantor. Oh kantor di mana sih? Bintaro, Oh sektor Bintaro. 7. Oh V-Corps itu. Ya, visi. Jadi gue bikin di atasnya studio, bawahnya office gitu. Terus di luarnya rencananya tadi coffee shop bikin gitu. Iya. Cuman karena pandemi ya mundur lagi. Ya udahlah ya. Mau diapain lagi gitu kan. Terus udah berapa lagu yang lu bikin tuh pas pandemi? Ada kali Bang, 22 Anjing, udah. 22. 22 gue bikin lagu. Wah. 22. Terus bakal dijadiin apa tuh? Single-single aja? Kayaknya bikin album. Album ketiga udah. Ya. Gue lagi nyiapin album keempat sama mungkin nanti gue akan sodorin lagu gue coba ya ke Dewa gitu. Oh, untuk siapa tahu mau dimainin. Ya, mana tahu anak-anak Dewanya seneng. Oke. Itu kalau Mahadewa tuh masih? Mahadewa udah enggak. Udah enggak? Mahadewa aku udah enggak. Awalnya kan Judika ya? Awalnya jadi kayak ya benar. Terus akhirnya lu? Terus aku gantiin setahun doang kayaknya. Oh, setahun doang. Setahun. Itu juga cuma over aja, nggak bikin single gitu. Mahadewa tuh nyanyiin lagunya Dewa kan? Ya, tapi dengan versi yang lebih Rock gitu modern. Ya? Oh, lebih modern. Lebih modern. Oh, oke. Nggak akustik gitu lah. Iya. Terus tapi sama gue liat Instagram lu tuh sama Ahmad Dhani segala macam teman-teman tuh lagi apa tuh? Streaming ya? Sekarang tuh sebenarnya project Dewa. Dewa tuh udah lama gitu pengen kita keluarin singlenya. Iya. Lama banget gitu projectnya. Terus akhirnya rekaman, terus ada lagu nih. Lagu yang dulu sempet direkam Once. Juliet judulnya, dan terus akhirnya di situ pengen dirilisin aja gitu. Mas Dhani bilang gitu kan. Ya udah, kita lagi nyari label sih. Nyari label buat rilisin lagu, terus jalan sampai sekarang. Dan kebetulan pas pandemi
kegiatannya apa ya Dewa kan? Dewa apalagi yang maksudnya kalau yang gua kan orang-orang belum tahu gitu. Orang-orang belum tahu yang Firza dan terus akhirnya ya udah kita bikin streaming untuk sekalian promosi. Oh, gitu. Oke, itu dia. Dan kebetulan ada sponsor yang mau kan. Alhamdulillah deh. Alhamdulillah. reguler. Nah, kalau si sama Dewa sendiri tuh gimana? Waktu pertama kali banyak yang bilang lo adalah vokalis cabutannya Dewa gitu. Kalau misalnya Dewa manggung dulu lu gitu katanya. Emang bener atau gimana? Atau cuma Mahadewa only gitu, Tok? Kalau Dewa sebenarnya jadi ada 3. Dewa tuh nggak punya vokalis. Cabutan semua ya? Cabutan semua featuring kan dulu. Iya, featuring. Dewa featuring Ari Lasso. Pasti gitu kan. Misalnya. Nah, dan terus mungkin itu tergantung pilihan klien aja. Kayak misalnya Mas Dani bilang sendiri yang paling mahal tuh Once katanya. Once paling mahal? Once paling mahal. Dibandingkan Ari Lasso? Iya katanya gitu. Dan terus ada pilihan harga lah. Kalau vokalis saya ini harganya segini, kalau ini segini gitu. Lu salah satunya? Iya, dan gua paling murah dan alhamdulillah paling banyak dong. Orang nyari yang murah. Lagu Dewa yang paling susah lu nyanyiin apa sih? Wah, Pak Dewa yang lama tuh. Selatan Jakarta tuh susah. Susah tuh ya? Iya. Kenapa susahnya? Liriknya tuh nggak mainstream menurut gua. Liriknya tuh apa ya? Kalau aku bilangnya tuh patah-patah gitu. Tiba-tiba dari kata ini gitulah kira-kira. Oh, berarti susahnya dia ngapalinnya? Iya, ngapalinnya. Dan terus gua harus ngafalin semua album. Anjir. Dan itu kan gue bodoh banget ngafal ya gue. Iya. Nggak tahu tuh alhamdulillah bisa masuk Idol waktu itu. Bodoh banget ngafal gue akuin. Sampai dulu manajer. Lagu lu sendiri? Iya. Enggak, kalau lagu sendiri gue yang bikin. Ya pasti tahu gitu. Tahu, yeah. Kalau lagu baru gitu, aduh. Sempet gue dulu, lo minum Cerebrofit deh gitu. Biar inget. Iya. Susah banget manajer gue dulu ngomong. Minum Cerebrofit deh. Memang apa susah banget ngafal gitu dan terus disuruh ngafal lagu-lagu Dewa tuh PR sebenarnya. Iya. Karena gue suka nggak puas. Jadi kalau bawa lagu tuh, aku pengen tuh bener-bener hafal dulu, bener-bener tahu dulu. Gitu. Baru. Iya. Gue ngafalnya maksudnya nggak cuma ngafal lirik doang gitu. Jadi gue pengen denger dulu lagunya gimana ya gue suka nggak. Gue harus suka sama lagunya kalau gue nggak suka gitu. Gue dengerin, gue suka, gue jatuh cinta sama lagu itu, gue berani bawain gitu. Karena lu udah kayak nyatu sama lagunya. Iya, itu alasan gue kenapa gue gue nggak pernah cover lagu orang sama sekali. Karena nggak apa? Iya, karena susah buat ngafal. Udah bikin lagu sendiri aja gitu. Dan terus akhirnya Dewa ngajakin karena gue merasa Mas Dani juga mentor gue. Terus ada cerita di mana Mas Dani tuh punya jasa ke gue. Dan terus gue biasanya adalah mentorin lu itu. Sebenarnya sebelum Idol gue udah dijemput duluan sama Mas Dani itu. Di Medan? Iya, dari Medan gue udah dijemput ke sini untuk rekaman. Oh, sebelum Idol? Sebelum Idol. Berarti jauh dari 2014 dong ya? 2013 waktu itu. 2013? Iya. Gue kan kenal dia waktu syuting audisi ya. Syuting audisi, terus dia akhirnya ngubungin gue. Kenal sama lu dari? Gak tahu gue dia dapat nomor telepon. Yang bener? Serius. Gara-gara rumor-rumor soal band lu di Medan itu mungkin ya? Lu manggung di mana? Mungkin. Terus akhirnya dia telepon mau nggak berangkat ke Jakarta untuk rekaman lagu Dewa gitu. Gue nggak percaya dong ya kan sama Dani kan. Terus gue kasih ke nyokap gue, "Mah, coba lihat ini siapa ya?" Ya udah, mama telepon aja. "Jangan tipu-tipu anak saya. Sekarang banyak penipu, Mas. Tanya aja Mas Dani, pasti dia inget tuh." Terus saya kira, malu tuh ya? Mana mungkin nomornya jelek, kata dia gitu. Bukan nomor cantik ya? Nomornya bagus emang, berapa gitu. 1 berapa gitu. Nomor gitu. orang kaya? Iya, nomor orang kaya. Terus akhirnya, mak gue percaya, ya udah terus dia ya udah berangkat aja. Akhirnya dijemput sama almarhum Mas Iwan. Oke. Dijemput, sampai di sini tuh, gue nginep di rumah Mas Dani berapa lama gitu. Rekaman, gue baru masuk ke karantina, gitu. Lu masih nggak percaya tuh pas nyampe Jakarta, beneran nih gue di rumahnya Mas Dani gitu? Yang sebenarnya gue nggak percaya itu adalah kenapa Mas Dani milih gue. Nah, oke. Gitu. Lu nanya nggak ke dia? Sempet sih. Nanya. Kata dia apa? Apa ya dibilang dia? Lu gondrong. Dia cuma bilang gini doang sih sama gue, cuma bilang, gue seneng, sejujurnya gue nggak pernah nanya langsung. Tim gue yang nanya ke Mas Dani, kenapa Firza? Jawabannya apa? Dan dia bilang, gue memang suka sama dia dari awal dia ikut Idol.
gitu. Dari audisi dia udah suka lah gitu. Terus akhirnya nggak tahu ya, dia cuma jawab itu doang kayaknya. Tapi kan di rumah Ahmad Dhani kan sebelum Idol. Iya, sebelum Idol. Oke. Dan itu kan waktu itu syutingnya duluan. Syuting audisinya duluan. Oh, jadi nunggu pengumuman itu sampai berapa bulan gitu. Oh, tuh tappingnya duluan ya? Duluan. Dikeluarin tuh lama gitu? Lama, 8 bulan atau berapa gitu. Oh. Waktu itu gitu. Mungkin dari ini kali ya, tadi band lu di Medan gitu, apa? Hopi Pola? Dulu band gue tuh di Medan, Hopi Pola. Reborn? Reborn sama Beautiful Monday terakhir. Terakhir Beautiful Monday? Beautiful Monday. Hopi Pola tuh bawain apaan? Dulu bawain lagu, apa ya, kayak Cash. Terus bawain lagu kayak Hot Hit gitu. Oke. Itu ini, apa, kafe? Band kafe? Enggak. Pernah dulu Hopi Pola tuh ditawarin kafe dan kita ambil kan sekali. Soto ini ngambil kafe. Terus dikasih hafalan, bingung. Kan lu bisa nyontek, kafe kan santai kan? Iya, tapi kan kita mungkin pemikiran anak band waktu itu tuh kayak nggak keren lah kalau lihat lirik gitu. Gigs banget anaknya. Pengen kelihatan sempurna gitu kan. Dan ternyata memang mental kafenya nggak ada. Terus akhirnya sekali main terus udah cabut. Kalau Reborn gue ada Reborn? Reborn waktu itu ngisi kekosongan aja gue. Kayak sama sekali gue nggak ada band waktu itu, dan gue memang bukan solois awalnya bang gitu. Anak band gitu. Anak band lah gitu, nggak betah gitu kalau sendiri. Terus akhirnya mau nongkrong bikin band ya udah bikin band akhirnya. Reborn. Reborn. Cover lagu apa cuy? Waktu itu lagu-lagunya apa tuh? Everything is blurry. Apa sih bandnya lupa? Gitu yang model. Lupa gue namanya. Guess blurry and everything so good. Iya duh. Nggak tahu ya. Tapi nggak tahu gue. Skip aja lah ya. Ya begitulah. Abis itu Beautiful Monday. Audio Sleeve. Kalau Reborn tuh gitu modelnya. Oke. Terus akhirnya gue bosen nih sama band ini gitu. Bosennya kenapa? Gue dari dulu tuh dengerin Beatles memang. Oke. Terus tapi gue nggak pernah bawain lagu Beatles. Terus ketemu sama Reborn. Hopi Pola nggak ngebawain Beatles juga. Model-model lagunya nggak rock and roll gitu kan. Nah terus ketemu sama Reborn, bikin Reborn juga nggak bawain lagu Beatles. Nah ada band di Medan, mungkin teman-teman Medan pada tahu gitu, Beautiful Monday itu. Kebetulan mereka nggak punya vokalis. Gue selingkuh lah ceritanya. Oh, nggak bilang-bilang sama Reborn? Nggak bilang sama Reborn. Padahal ide gue Reborn, tapi gue telain hati gitu. Gimana coba, parah banget ya gue. Ngopi dulu kali ya. Ngopi. Anak Reborn yang nonton, tuh, dia selingkuh tuh dari... Gue baru ngaku sekarang ya. Berarti pas latihan pertama, band lu yang lama nggak tahu tuh? Nggak tahu mereka. Nggak tahu. Terus akhirnya, gua ke Beautiful Monday, gua datang sendiri. Bang, katanya nggak ada vokalis ya, gua bilang gitu. Iya nggak ada. Oh, bisa nyanyi ya. Yaudah coba gua nyanyi gitu di depan kami. Nyanyi tuh, nyanyi. Bisa bawa lagu Beatles. Nah, ini gua seneng nih. Nah, mereka tuh bawain Beatles. Oh, karena lu dengerin Beatles. Iya, model-model gitu lah. Lagu-lagu Inggris gitu lah ya kan. Nah, bawain lagu-lagu itu. Lagu Beatles yang lu suka apa? Gua suka Long Tall Sally, gue suka. I'm gonna sell on Barry, but Uncle John. Yang gitu-gitu. Yang rock and roll berarti ya? Gitu, iya, yang Lennon lah. Iya, yang Lennon. Ya, terus mereka suruh bawain. Udah gue seneng tuh. Ya udah terus nongkrong. Terus gue dapat banyak pelajaran dari mereka. Si Beautiful Monday ini? Iya, pelajarannya itu memang agak sedikit gak enak sih kalau didengar. Tapi gue ngambil gitu sebagai pelajaran. Kayak misalnya kita tuh sering berantem di studio. Personil satu sama lain? Iya, dikit aja suara jelek tuh langsung di marah-marahin gitu. Oh, ini perfeksionis banget. Iya, tapi gue seneng, gue dapet itu gitu. Oke. Berarti di dunia industri atau profesional bakal lebih daripada itu. Gitu gue rasa seperti itu. Dan terus akhirnya gue terusin, tapi gue pada akhirnya curhat tuh ke nyokap tuh. Mah kok ngeband berantem mulu ya kayaknya gitu. Dulu Hopi Pola berantem, Reborn juga berantem, ini terakhir Beautiful Monday berantem. Ya udahlah kamu solo aja. Ya gimana di Medan tuh solo nggak jalan gitu, solois tuh nggak jalan. Mesti ngeband lah. Mesti ngeband. Terus akhirnya coba
Mikir-mikir lagi, apa ikut idol aja lah. Boleh nggak ikut idol? Ya mama kan udah bilang dari 2008, gue 2008 sempat ikut. Audisi? Nggak masuk? Nggak masuk. Oh. Terus saya suruh ikut lagi, gue nggak mau. Tunggu. Biasanya kan kalau idol itu kan per kota dulu jurinya biasanya dari juri lokal ya? Ya. Penyiar radio, iya, media gitu ya. Nah, terus akhirnya baru pas berapa besar baru si juri-juri yang di TV itu. Ya, juri yang di TV itu. Nah, lu ya pas di 2008 nggak lulus di juri-juri lokal? Yang pertama langsung nggak lolos gue, Bang. Gue ikutnya bercandaan, disuruh ikut sama nyokap. Ya udah ikut gitu. Ya udah gue ikut aja gitu. Lu udah nyiapin 2008 dulu pas audisi? Lupa gue. Iya. Lupa gue. Beatles nggak? Nggak Beatles. Nggak lulus tuh ya? Nggak lulus. Lu ingat gak juri-juri siapa? Yang terakhir gue ingat. Yang terakhir ingat? Iya. Siapa? Nah ini ceritanya lucu nih. Waktu itu gue lagi di Beautiful Monday. Terus gue ikut audisi. Diem-diem gue. Ikut audisi, Bang. Karena gue udah mulai gak betah nih. Lu reborn diem-diem ke Beautiful Monday. Ya Beautiful parah Monday banget lu diem-diem. Parah banget. Langkahnya gak bener ya. Lu diem-diem jadi solo gitu kan. Gue mikir, ikut idol gitu. Nah ini serius nih kali ini. Gue ikut, gue tutup tuh muka gue. Gue tahu ini yang IO-nya yang ada di situ pasti teman-teman gue semuanya. Bener Bang, semuanya teman-teman gue. Gue lihat astagfirullahaladzim, gue bilang ini kalau mereka kasih tahu ke band gue kelar nih gue nih. Terus gimana? Ada enggak? Gak ada yang enggak awalnya. Cuman udah lihat-lihat gitu. Gue tutupin pakai shawl nih gue, pakai hijab gitu. Iya. Gue tutupin muka gue udah. Sampai di dalam mau nggak mau buka, ya kan depan juri. Ini shawl sama kapucong gitu. Iya. Kayak Assassin's Creed ya. Gila, kayak assassin. Sampai di dalam gue lihat, astagfirullahaladzim. Temen gue juga jurinya. Gue langsung, aduh. Gue bilang, udahlah nggak apa-apa, mau nggak mau kan gue buka. Terus kata dia apa? Kok ikut ini katanya? Gue bilangin band lu. Itu bandnya gimana? Udah nggak apa-apa, jurin aja Bang, jurin aja. Gitu. Udah nggak usah nyanyi katanya. Kenapa nggak bilang dari awal bahas segala macam? Udah, juriin aja. Ya udah akhirnya. Tapi jangan bilang temen-temen. Soalnya band gue tuh apa ya? Ada satu orang yang menurut gue arogan lah. Gitu. Jadi kayak dia nggak segan-segan untuk marahin orang di depan gitu. Oh, jadi otoriter di band gitu ya? Iya, jadi gue ngerasa band takut. Itulah. Iya, jenderalnya. Gue ngerasa takut lah. Ada rasa takutnya gitu. Takutnya kenapa nih? Berantem dong Bang, di depan umum, ya kan? Lu pernah berantem kata-kataan nggak? Pernah berantem kata-kataan nggak lagi latihan gitu? Pernah. Iya? Pernah. Pakai bahasa Medan tuh? Bahasa Medan. Lagi nyanyi gitu, suara gue habis, ya kan? Ya orang chordnya tinggi-tinggi gitu kan. Gue ngerasa chordnya tinggi-tinggi semua dari vokalis sebelumnya waktu itu. Dan terus akhirnya gue yang ngebawain, tapi chordnya nggak diturunin. Gue minta diturunin waktu itu, tapi mereka maksain. Ya udah nggak apa-apa. Gue ajar aja, suara gue hilang. Sampai di studio latihan, besoknya mau nge-gigs, manggung, latihan, hilang kan suara gue. Wah anjing, jelek kali suaramu. Keluar kok kata dia. Malas aku ngeband kok kayak gini caranya gitu. Berantem. Lu gontok-gontokan, Bang. Lu balas apa? Gua salah satu yang diem gua. Habis itu gua diem aja. Karena gua waktu itu umur 22 lah. Masih muda dan mereka tuh udah kayak umur 30 gitu. Jadi lu paling muda di situ. Ya, paling muda. Dan gua rasa mungkin ya udahlah. Paling muda paling dibully tuh. Paling dibully parah. Itu kalau udah berantem tuh aduh bete banget. Dikatain anjing kau gitu. Iya, anjing kau. Lu keluar aja. Terus kalau udah berantem itu, semuanya udah tuh naruh gitar, cabut dari drum, udah di luar ngerokok. Nggak ada yang latihan? Nggak ada yang latihan. Di luar diem-dieman lu? Iya kan studio bayar kan. Kan lu mikir itu, rugi di dia juga ya? Iya. Aduh, udah latihan aja gitu. Maksud gua tuh ngapain harus ditahan, harus ego gitu. Nah di situ tuh mulai berantem, gua nggak betah. Gua nggak betah. Dan lu nggak ngomong soal ketidakbetahan itu? Gua nggak ngomong, karena gua ngerasa takut dan segan. Akhirnya udah gua ikut idol itu. Aja. Nah pertama kali band lu tahu? Itu gua ngobrol. Itu gua ngobrol Bang. Ngobrol sama dia? Bakar dulu nih ya kan? Bakar dong. Sorry nih ya guys. Aduh kalau teman-teman band gua denger nih, kampret nih lah.
Pertama kali tahu, lu bilang sendiri ke si Beautiful Monday ini. Tahu apa nih bang? Tahu lu ikut Idol. Nah, gue langsung bilang. Langsung bilang. Jadi pada saat gue ikut, gue belum tahu hasilnya apa memang. Iya. Cuman gue bilang ke mereka. Waktu itu di coffee shop tempat kita nongkrong lah ya. Dan di situ anak band semua isinya, anak band Medan gitu lah, anak-anak di sana. Akhirnya masuk ke ruangan yang gak ngerokok tuh, ya kan. Gue ngobrol, bang, gue ikut Idol. Oke, mukanya udah mulai gak enak nih, ya kan. Ya terus lolos nggak? Nggak tahu ya. Kayaknya ya kalau lolos ya aku berangkat ke Jakarta. Oh ya. Yang lain pada ya udah nggak apa-apa, ya lu berjuang aja dulu gitulah. Kok berjuang aja dulu. Nanti kan kok bisa bawa kami. Gitu. Nah, satu orang ini nih nggak enak nih. Yang otoriter itu? Iya. Gue langsung, waduh mukanya udah mulai nggak enak nih, asem nih mukanya. Terus yang gue jaga adalah pada saat itu jangan sampai dia ngebalikin meja nih di situ. Gue mikirnya itu, Bang. Wah, ini gawat. Akhirnya dia ngomong apa? Marah? Akhirnya waktu itu kayak gue lupa kalau nggak salah, gue waktu itu nggak selesai masalahnya. Malam itu nggak selesai. Nggak selesai. Gantung aja gitu? Terus akhirnya kita ada manggung kalau nggak salah. Ada manggung. Terus kita ngumpul di studio. Nah di situ baru ngobrol. Malah yang gue dapatkan adalah semuanya pengen resign masing-masing gitu. Karena emang nggak betah sama satu orang ini? Nggak tahu ya gue ya. Kayaknya iya deh. Kayaknya iya ya. Gue nggak berani bilang aja sih bener. Terus akhirnya si basis bilang ya udah gue keluar aja deh. Terus yang drummer juga udah gue keluar juga gitu. Ya udah gue keluar juga kata gitaris ya. Gue kaget dong. Lah ini band punya siapa gitu gue mikir. Dia doang dong sendiri. Iya dan gue kan anak baru di sini. Band ini udah lama gitu. Akhirnya ya udah, gue juga keluar lah. Nah kesempatan gue untuk bilang itu, mengutarakan itu. Ya udah akhirnya gue keluar dari band itu. Terus akhirnya sekarang gimana nasibnya si Beautiful Monday? Gue masih komunikasian, malah kemarin itu gue sempet kayak, yuk bikin proyekan gitu. Bikin proyekan, gue kan semuanya sekarang diajak punya. Kecuali satu orang gitu? Gue enggak. Kemarin tuh malah gue pengen ngajak mereka untuk bikin apa namanya, bikin proyekan kayak yaudah berapa single lo di sini gitu. Gue kan bikin recording company sama artis manajemen kan. Nah gitu. Lu pengen produserin dia gitu? Iya. Gitu. Wih gila. Padahal niat gue itu bang sebenarnya. Berarti yang dia bilang lu nggak apa-apa nanti lu akan bawa gue. Ini saatnya nih? Ini saatnya. Dan gue mikirnya dari awal gue pengen jalan sendiri itu mungkin ya pada saat gue dapat rezeki lebih gue akan bantu temen gue pasti. Gitu. Bantu dalam artian kayak apa yang bisa gue bantu ya? Apa yang bisa gue bantu iya. Gitu. Gue udah mikir itu dari awal sih memang. Cuman pada saat itu mungkin kalau gue bilang itu ke mereka mungkin mereka akan nangkepnya beda kan. Oh ini ngaco nih anak nih gitu. Terus yang suka marah-marah itu satu orang itu ketika lu udah terkenal gitu. Mereka gimana tuh? Ya satu orang itu deh yang suka marah-marah. Gua lose kontak waktu itu. Lose kontak. Gua sengaja lose kontak sama teman-teman lama gua pengen berjuang dulu. Dan gua targetin tuh 2 tahun waktu itu. Kayak gua lose kontak sama siapapun teman-teman gua yang di Lu ganti nomor gitu? Iya. Gua berhenti semua. Yang tadi itu, gua berhenti semua. Gua benerin diri gua dulu lah gitu. Banyak dong yang ngira lu sombong pasti ketika asli. Wah ini udah terkenal nih Firza nih, anjing banget nggak kenal gue lagi, nggak inget zaman dulu lagi. Gitu. Setelah 2 tahun dan gue ngebuka diri lagi, kan anak-anak pada datang, pada ngumpul lah kita ngumpul. Ya udah cerita-cerita jelek itu gue denger gitu, cuman gue nggak ambil pusing sih. Bodo amat lah ya. Ya bodo amat gitu dan niat gue baik gini. Gitu. Gue pengen bantu teman-teman gue sebenarnya. Kenapa lu lose kontak? Kan maksudnya dalam berjuang kan masih bisa, nggak ada salahnya dong. Kontak sama teman-teman gitu. Pengen fokus aja bang, pengen fokus. Karena gue orangnya nggak enakan kan. Jadi mungkin ya, misalnya gini, hal kecilnya gini. Bantu kita gini dong. Tapi kan gue lagi berjuang. Gue nggak bisa fokus. Iya. Gitu, gue fokus dulu cari uang lah misalnya. Kenalin gue sama Ahmad Dhani dong. Itu yang takutnya nanti guanya akan ke distract dengan hal kayak gitu. Makanya gue kasih waktu buat diri gue gitu. Kalau toh emang gue udah punya ibarat kata power gitu kan, untuk bisa ngebantu lu, ya udah. Gitu. Makanya lu sekarang kan punya alhamdulillah ya. Company, gitu. Iya. Gitu.
Oh, itu maksud make sense ya. Tapi banyak yang nggak percaya gak dengan cerita lu itu? Ah, ini bisa-bisaan lu doang kali Ja, gitu. Gue cerita sama manajer gue, nggak semua tahu lah. Manajer gue cerita sama nyokap, bokap, adik, udah itu doang yang tahu. Anak-anak ini juga nggak tahu. ya tujuan gue itu sebenarnya. Oke. Terus gimana tuh teman-teman lu sekarang nasibnya? Masih kontak-kontakan sekarang? Masih. Mereka mau ngeluarin single malah. Mereka mau ngeluarin single dan gue support penuh lah. Gue support penuh. Sebisa gue promosiin, gue pasti promosiin. Yang galak itu sekarang hubungan lu sama lu gimana? Baik-baik aja malah. Oh iya? Mungkin karena berjalan waktu, umur makin nambah kan. Udah mungkin dia kayak, ya udahlah gitu. Oh ya udahlah yang dulu gitu kan. Dan terus juga tapi masih galak? Enggak galak. Cuman karena masih galak. Gitu. Karena pertama kali nelpon, anjing kau, enggak gitu. Anjing kau, dulu mana aja? Kocak. Nah, sekarang lu V-Corps itu, dulu kan lu sempet di Alpha kan? Ya di Alpha. Udah enggak, udah kelar tuh? Masih di Alpha sampai sekarang. Oh, masih di Alpha. Masih di Alpha. Lah ini visi ini adalah manajemen artis. Gue di situ. Oh, bukan record label. Record label enggak. Gua enggak di label, namanya tuh Visi Studios namanya. Tapi gua enggak di Visi Studios, gua malah di Alpha Records. Gitu, karena dari awal gua sama mereka kan. Dari awal gua di industri. Loh, Idol itu dari cerita-cerita teman gue yang ikut Idol, pasti lu kelar, kalau nggak salah berapa besar itu tuh masuk manajemennya si SMN. Star Media Nusantara. Ya. Dan lu bayangin nih men, talent kan begitu banyak ya? Oh, banyak banget. Banyak banget. Gila. Kalau talent banyak, udah pasti ada beberapa anak emas. Penyakitnya udah gitu. Pasti ada rasa lu kayak, kok gue dianak tiri kan ya gitu. Ada gak sih kayak gitu? Nggak? Kalau boleh jujur, gue malah ngerasa gue tuh di anak emasin sama mereka. Justru lu anak emasnya? Iya. Jadi orang-orang justru ngiri malu kali? Gue nggak mikir sampai situ sih bang. Cuman yang gue pikirin adalah pada saat itu, kalau suatu saat gue keluar gimana ya? Oke, dari SMN ini? Iya, karena gue diprioritasin lah bisa dibilang. Oke. Gue keluar dari mereka gimana gitu, impact-nya. Dan ternyata kontrak berapa sih 5 tahun? 3 tahun. 3 tahun kontrak? 2004, 2015, 16, 17 gue keluar. Potongan 50% ya manggung? Enggak, 20%. 30%, 50%. Kok makin nambah, makin kemari. 20% manggung? Dia tuh? Tahun kedua 30%? Enggak? Iya, tiba-tiba potong aja gitu uangnya. Kan ada itu kontrak? Iya, tapi ya gitu. Lu nggak? Gue nggak risih sama hal itu. Karena gue ngerasa gue lagi berjuang pada saat itu kan. Oke, lu ada satu sisi mungkin anjing ini hak gue, ini satu lagi kayak anjing dia nolong gue lagi nggak enakan gitu. Iya, ya? itu. Iya. Jadi lu nggak permasalahin itu? Gue nggak permasalahin. Mungkin waktu itu. Tapi pas dihitung duitnya banyak kan agak-agak. Pas dapat transferan tuh, iya. Gue langsung mikir, oh ya udahlah kan dia bantu gue gitu. Oh. Terus ada sisi di mana yang nggak pas lah bagi gue. Bukan karena persentase itu gue keluar dari situ malah. Oh, oke. Karena gue salah satu orang yang perfeksionis dalam bermusik. Jadi gue nggak mau kayak misalnya gini. Contoh kalau SMN tuh suka gampangin kayak misalnya manggung di luar pakai band di sana. Gue bukan nyepelein ya bang. Cuman kadang-kadang band di sana tuh kurang sedetail itu gitu. Dan gue lebih prefer tuh gua yang bawa band gua. Iya, gua yang milih orang-orang ini. Gua yang bawa ya karena supaya mainnya bener gitu. Terus soundnya bener, segala macam gitulah. Dan itu sering banget kulang. Ya udah nggak usah pakai band sendiri, bawa ini aja gitu. Karena produksi, biaya produksi biar murah. Iya. Gua mikir ke depan dong. Kalau gua gini terus gimana ya? Iya. Dan terus gua anaknya tuh suka bikin lagu. Oke. Jadi pada saat itu 1 bulan full tuh manggung. Dan nggak ada waktu untuk bikin lagu? Nggak ada waktu buat bikin lagu. Gue minta sama mereka, gue minta seminggu aja gue setiap satu bikin lagu gitu. Iya. Oh dia diayain aja sih. Tapi nggak dikasih gitu. Terus akhirnya gue bosen. Akhirnya gue bosen, gue nggak bisa kayak gini gitu. Karena modal gue album. Yang nentuin rate lu manggung adalah SMN? SMN pada itu. Oke. Gue nggak tahu menau untuk itu. Gue cuma datang manggung bawa badan aja. Gaji transfer aja gitu? Nggak ya. Gak gaji transfer. Tapi kan ada
di dalam kepala kan pasti ada matematika dong kayak, oke gue manggung sebulan 20 kali, dikali sekian, potong 20%, dapat segini. Nah, kalau gue gini, kemarin gitu. tuh mikirnya nggak sampai ke situ, Bang. Gue mikirnya nggak sampai situ. Gue penting dapat uang, gue bisa kumpulin uang, gue beli rumah. Udah itu aja. Gue dapat rumah, gue udah lega. Jadi berapapun masuk gue nggak masalah. Waktu itu mikir gitu. Dan alhamdulillah dapat, jebret, dapat rumah. Udah, terus akhirnya gue mulai liar tuh mikirnya. Baru tuh ke situ-situ. Baru matematikanya lebih tajam nih. Lebih tajam. Lu inget gak dulu manggung lu berapa pas di SMN? Dulu 40. 40 juta? 40 juta. Pas dia di transfer? Ya paling dapat gue sekitar 20 lah. 20 jutaan? 20. 50% dong? Iya itu. Ya gitu. Katanya 20 ya? Iya. Tapi nggak apa-apa, kan mereka menolong gua. Tapi kan profesional dong harusnya. Harusnya seperti itu, Bang. Iya. Cuman kayaknya Di lu doang apa ke semuanya sih? nggak tahu deh ya, semua yang talent lain digituin atau enggak. Lu nggak nanya? Gua nggak nanya. Kayak gosip-gosip. Karena pada saat gua di SMN gua nggak peduli hal itu. Yang gua peduli adalah gua terpromosikan dengan baik. Karya gua bisa gua bisa manggung pada saat itu. Ya udah gua ngalah gitu. Sampai gua nggak berkarya. Ya untungnya gua waktu itu nyetok lagu sekitar 30 lagu gua kasih Alfa. Oke. Sebelum gue ikut Idol, gue udah ada 30 lagu. Gue kasih Alfa jebret. Kalau enggak, gue pada saat di SMN, gue nggak punya album. Kalau gue nggak punya materi itu. Iya. Nah, kalau album itu kan offer. Kalau album, SMN yang ngurusin? Album Alfa. Alfa? Oh, bukan SMN? Bukan. SMN itu cuma talent management doang? Manggung, endorse-endorsean gitu. Iklan. Ke TV-TV gitu ya? TV-TV, ya. Tapi dia nyari nggak sih? Apa Lulu juga yang nyari? Kadang masuk ke... udah berapa tahun gue di SMN, kadang ada yang langsung masuk ke gue. Gitu. Cuman karena gue orangnya tertib kali ya. Iya. Jadi ya udahlah, masuk ke gue kasih ke mereka. Masuk ke gue kasih mereka. Gue profesional dong, kan ada kontraknya. Betul. Gitu. Iya. Gue nggak cheating lah. Oh iya. Pas keluarnya lu gimana cuy? Lu ngomongnya gimana? Lu anak emas, keluarnya ribet tuh. Oh gila itu berat banget tuh. Keluar gue udah mikir. Lu nggak tahu siapa gitu. yang nolongin, lu bangun karir, lu Ya kayak gitu. Serius? Kayak gitu, gue udah gitu. Emang siapa sih? Wah, lu tuh anak daerah yang datang ke Jakarta. asli mas, begitu. Tapi gue maksudnya ya, dia mungkin ngerasa gue anaknya kali ya, atau gue apa gitu. Jadi posesif jadinya. Posesif gitu. Lah terus, oke, dia kan kontrak 3 tahun nih. 3 tahun kelar. Wah, kayaknya nggak mau perpanjang kontrak deh gue deh. Lu ngomong gitu? Ya, 3 tahun kelar dan gue coba pelajarin kontraknya, kan nggak ada opsi sama sekali waktu itu. Terus akhirnya udah gue putusin. Ya itu tadi balik lagi ke niat awal gue kan. Gue pengen bantu teman-teman gue. Gue jadi pengen bikin manajemen, bikin label sendiri gitu. Dan gue jujur sama mereka. Saya keluar bukan karena ditawarin sama manajemen lain atau manajemen lain gitu ya. Saya pengen buka sendiri gitu. Wah, gue digituin. Emang kamu siapa? Ya saya bukan siapa-siapa, Bu. Lu jawab gitu? Iya. Ya alhamdulillah saya bukan siapa-siapa, Bu. Ya udah terus akhirnya nggak enak. Dan di blacklist dong lu. Di blacklist gue. Ya, mereka bilang memang. Mereka bilang kok terang-terangan. Terang-terangan? Ya. Lu nggak boleh main lagi di TV-TV gue gitu? Tapi resikonya kamu keluar, kamu akan di blacklist di segala media kita. Alasannya apa? Bukan itu lumrah ya? Ada orang pengen kelar kontrak dan pengen usaha sendiri gitu kan? Nggak tahu gue. Lu nggak nanya? Gue nggak nanya. Karena yang gue tahu memang setelah dari situ, yang keluar rata-rata digituin. Nggak masuk itu TV-TV-nya itu. Gak masuk, susah. Oke Dewa, siapa? Bukan Firza, jangan. Once aja kemarin langsung. Once. Tapi lu merasa sakit hati nggak sih dengan seperti itu? Kok gini banget ya, gitu? Sakit hati nggak, cuman gue mikir, kenapa nggak support gitu? Maksudnya itu kan mereka media. Mereka media yang mungkin bisa membantu semua seniman. Tapi harusnya seperti itu kan. Untuk maju sama-sama gitu. Tapi kenapa mereka nggak support? Itu aja sih yang gue sesalin. Di blacklist sampai kapan? Gak tahu Bang, gak ada juntrungan.
Nggak tahu. Padahal gua tetap ya gua WhatsApp gitu. Yeah. Gua apa kabar? Silaturahmi. Tetap gua. Tetap. Dia balas sih Baik, apa segala doang? macam, Apa ya. doang? Enggak. Dia balas kok. Oh, balas. Dia Oke. Cuman tombolnya tetap nggak dipencet nih. Cepet. Unbacklist gitu kan. Enggak. Tunggu deh, lu di blacklist, keluar pertama kali, itu tahun berapa? Lu ngomong gitu? 2017. 2017 putus kontrak, berarti udah hampir 4 tahun ya? Berapa tahun? Nggak main di TV mereka? Nggak ada. Lalu yang dapat award itu? Itu Nominasi? kan sebelumnya. Oh, pas lagi 2016. masih di SMN. 2016 itu. Oh, yang dahsyat itu ya? Iya, 2016. Oh, itu masih. Sampai sekarang nih. Ami sempet Ami. Ami Award ya. Ami Award. 3 kali lu ya? 3 kali. Iya. Terus Wish. sudah. Karena kan biasanya kan kalau Indonesian Idol kan ada yang dulu-dulu, Iya. gitu kan. Oh, kacau tuh. Lu nggak nanya, maksudnya yang senior-senior yang dulu di Indonesian Idol gitu kan masih sering main gitu kan. Dan itu kan udah nggak kontrak lagi sama SMN. Apa masih kontrak? Gua malah tanya sama head manajernya. Ya, dia fair orangnya. Iya. Dia fair. Dia bilang ya memang kayak gitu. Memang kayak gitu, resikonya lo akan di blacklist. Dan yang sebelumnya yang keluar mungkin dia tidak diprioritaskan. Oh, jadi ibarat kata kasarnya gue kehilangan lu ya nggak masalah Iya, lah gitu. gitu. Berasa lu anak emasnya nih, jadi posesif Jadi nih. posesif parah. Wih. Kelar lah gua kan, nggak main di tempat mereka. Yang semangatin gua malah anak-anak media lain gitu. Ya udahlah bang, rezeki bisa di mana aja. Akhirnya ke TV-TV termasuk net. Ya net, SCTV, Indosiar masih aman. Masih aman ya? Ini nggak ada masalah. Ya fair, mereka fair. Nah kalau net TV tuh lu kan dulu jadi tamu di Desta Vincent, Ya, Tonight Show gitu kan. Terus jadi The Comment, host The Comment lu ya? Itu masa-masa galau gua. Hah? Berarti kelar itu dong, 2017 kan? Kelar dari kontrak dong? Enggak, itu apa di ujung kontrak gua. Di ujung kontrak lu, berarti masih injury time nih? Injury time. Dan gue mikir pada saat itu adalah di mana lagi tempat gue promosi pada saat gue sudah di blacklist. Gue udah tahu gue akan di blacklist. Oh lu mempersiapkan itu tuh? Mempersiapkan. Dan menurut gue media komersil yang mungkin sampai pada saat itu masih efektif itu adalah TV memang. Ya, Dan terus ya. gue mikir ya udah gue harus ada sekalian cari pengalaman gitu ya kan. Ya udah gue coba untuk nge-host tuh di The Comment. Nge-host di The Comment. Apa namanya, dapat tawaran yang menarik juga. Lo bisa bawain lagu bang di sini. Gue kan nggak pernah ya, gue nggak ngerti nge-host bla segala macam. Lo bisa bawain lagu lo bla segala macam gini gitu. Dan terus ya udah gue ambil berapa episode gitu udah selesai. Ketika pertama kali di Net TV, TV itu nggak cemburu? Lu ngapain di situ? Nggak. Oh kalau mereka nggak apa-apa ya Kalau MNC kan ini ya, head to headnya MTech kan. Oh Indosiar, SCTV. Ya, head to gitu. headnya itu kalau net nggak, trans nggak kalau nggak salah. Oke. Kalau di TV itu baru agak-agak posesif nih. Yui. Lu ngapain sih lu TV itu? Gue pernah tuh sekali pas setelah ajang tuh gue kan main di inbox. Gila nggak enak banget muka-mukanya. Oh ini anak sebelah nih, mungkin gitu ya. Anak sebelah nih, gue langsung astagfirullahaladzim. Segini banget ya industri. Industri gini amat ya? Jadi musisi ribet amat ya? Dulu kan anteng-anteng aja gitu. Iya. Oh gitu. Nah, The Comment kenapa lu sebentar doang? Gue nggak nyaman. Kenapa? Oh, lu nya nggak nyaman? Iya. Bukan rating atau apa? Nggak. Ratingnya bagus malah. Oh iya? Ada gue di situ malah bagus. Cuman gue nggak nyaman karena gue ngerasa gue tidak menjadi diri gue. Oke. Gue salah satu orang yang seneng bercanda memang. Cuman bercanda tuh ada tempatnya kalau gue. Iya. Pada saat itu nggak ada tempatnya. Oh. Bercanda terus. Dan malah kayak misalnya jargon-jargon selalu ae, Iya. happy ae gitu. Itu sebenarnya kalau anak Medan tuh sering bilang gitu. Mereka tuh jadi kayak ini habit bilang itu. Happy Kalau ae di sini emang. apa ya? Kalau di sini apa ya? Bahasa gaulnya gitu ya? Iya, kayak misalnya apapun misalnya kayak kita lagi nongkrong nih. Ya selalu lah. Iya, gitu-gitu. Iya. Bilang ae itu kan aja. Nah. Slow aja.
gitu, slow ayah gitu-gitu. Dan itu habit di Medan sebenarnya. Anak-anak Medan tuh, anak-anak kalau Medan tuh pasti ngomongnya gitu. Di TV di komen lu masih kayak gitu dan tuh. dijadikan gimmick pada saat itu. Nah, gue rasa, kenapa jadi makin parah dan gue ngerasa dibully. Sama Darto sama Danang? Nah. Parah lu tuh. Gue ngerasa dibully, dan terus gak cuman hanya Darto doang ya. Darto soalnya di luar. Kalau Danang enggak lah. Enggak, kalau Darto itu di luar dibully sama orang. Iya. Makanya dibalas ke lu. Gue jadi ini juga ya. Iya. Astagfirullah. Dia di PL dibully di SMA-nya, ya enggak? Sama anak-anaknya dibully. Balasnya ke lu kali. Iya, kacau. Dibully gimana lu? Gue ngerasa itu aja. Diceng-cengin mulu gitu. Karena gue sensitif kali ya. Jadi kayak ngerasa, aduh, kenapa gue jadi gini gitu. Tapi kan ketika lu nggak nyaman bukan lagi briefing, kayaknya gue nggak ini di sini deh. Lu menyampaikan itu nggak ke TV itu, ke programnya? Di akhir-akhir gue nyampein. Ke Dartonya langsung atau ke? Enggak, ke tim. Ke tim. Kan tawaran itu dari tim. Oh, kata tim apa? Ya nggak apa-apa bang, kalau memang nggak nyaman, nggak masalah. Oke, cabut itu lo? Cabut gue selesain, gue tetap profesional lah, gue selesain episodenya, gue cabut gitu, biarpun gue udah berat hati pada saat itu. Ya maksudnya gimana ya? Di balik poin itu tadi, ada juga hal yang gue pikirin adalah, gue dulu berjuang di musik tuh gila-gilaan. Iya. Berdarah-darah bisa dibilang gitu. Gue ngeband, gue jarang di rumah malah. Iya. Terus akhirnya gue kok nimbrung ke tempat lain ya gue ya. Iya, yang bukan ranah lu gitu. Iya, kayak gue salah deh gitu. Gue harus cabut gitu. Enggak, gue nggak di sini. Ketika dibully ada nggak sih perkataan Darto atau Danang atau bintang tamu lain yang menurut lo anjing ini kelewatan nih? Yang gue mulai ngerasa itu kelewatan pada saat gue manggung. Gue diketawain. Sama si Darto Danang? Bawain lagu misalnya, Kebuat sih, nah itu kan lagunya bagus ya, indah gitu. Liriknya tuh indah gitu, kenapa diketawain ya? Sama si Danang Darto? Enggak, sama penonton. Sama penonton? Itu impact yang gue rasakan. Oh. Dan terus akhirnya gue ngerasa risih. Ya balik lagi ya. Ya gue berjuang gila-gilaan, bikin lagu gila-gilaan, tapi kenapa gue diketawain pada akhirnya? Ya gue salah langkah berarti. Atau mungkin gini, Ja. Lu udah dicap sebagai komedian di situ. Mungkin. Jadi ketika apa yang gerak-gerik lu, gestur lu tuh apapun jadi sesuatu yang lucu aja buat mereka gitu. Iya, bisa jadi, Bang. Gue akuin itu. Mereka pasti akan apa ya? Karena lu di Desta Vincent tuh lucu banget, cuy. Iya. Ya lawakan musisi kan semua gitu kan. Dan lu nggak nyaman dengan tapi gue nggak nyaman. Komedian. Gue nggak nyaman sama itu. Karena tujuan gue bukan komedian. Tujuan gue adalah musisi, bukan penyanyi bukan malah. Iya, musisi. Beda ya penyanyi sama musisi kalau apa artinya kalau bagi gue. Penyanyi mungkin ada yang sebatas performer doang ya? Iya, bukan... Entertainer. Iya, entertainer. Bukan musisi gitu ya? Kalau musisi kan benar-benar bikin lagu, tahu produksi, segala macam gitu. Tahu industrinya. Tahu industrinya, dan gue seneng banget sama itu. Makanya gue bikin kantor kan sekarang. Oke. Tunggu deh, pas lu nyanyi terus ketawa tuh, mereka ketawa kenapa? Ya itu gara-gara mereka ngerasa gue, ya kayak lu bilang tadi Bang, mungkin karena tingkah gue yang lucu gitu. Iya. Emang lu sambil joget? Enggak kan? Enggak. Nyanyi biasa kan? Nyanyi biasa. Lagu apa? Lagu Sirna kan. Gue promosiin gila-gilaan di The Comment tuh Sirna. Diketawain tuh? Ketawain gue. Sakit hati lah dulu situ lu. Sakit hati gue, jujur aja. Sakit hati. Nonton bayaran ini. Padahal dia bayar ya, dia beli tiket kali. Memang kalau eksistensinya dapat. Iya, ada di TV terus gitu kan. Exposure-nya bagus. Tapi cuman ternyata tuh melenceng. Enggak tujuan gua itu. Lu nggak nyaman deh. Nggak nyaman gua. Lu bilang nggak ke host si Danang Darto? Gua mau cabut nih cuy. Gua bilang sama mereka. Iya. Dan gua memang alasan gua waktu ada saat itu gua mau jalan sama Dewa. Memang gua mau jalan kan sama Dewa dari tahun berapa. Iya. Ya udah. Gua pengen menghilangkan image itu. Dan terus karena nantinya gue akan bawa lagu yang mungkin lirik-liriknya touchy, jadi kalau gue akan sering tampil dengan hal itu mungkin akan nggak ngeblend lah gitu. Ya terus gue mikirnya ya udahlah. Karena image-nya udah melenceng jauh nih dari apa yang lu harapin gitu ya.
Iya, terkenal sih, cuma kok jadi kayak gini ya? Iya, kan jadi aneh kan. Gue sampai nangis gue. Serius sih? Iya. Kok nangis gini gue di amat rumah, ya? gila. Gue curhatnya di sini nih. Sampai gue bilang ke manajer gue, jangan ada orang yang bilang jargon itu di depan aku. Karena lu nggak suka? Karena gue nggak suka. Gue trauma. Sampai segitunya cuy? Iya. Gila tuh. Berat- Sensitif itu gue. Oke. Lu berarti orang perasa banget ya, Jay? Parah bang. Iya, apapun lu rasain gitu Gue ya? sama kucing aja ngomong. Iya. Kucing gue ada 15 di rumah, gue ngomong sama mereka semua. Biasa orang kayak lu tuh overthinkingnya luar biasa tuh, ya? Amin. Amin. Apa-apa dipikirin gitu kan? Ya sampai, Sesuatu yang belum kejadian pun dipikirin sama lu gitu? iya, gue pikirin apa ya? Ya entah itu ngayal apa aja, cuman gue ngerasa gue harus mikirin itu gitu. Gue harus mikirin itu. Karena hidup gue harus nyenengin orang. Oke. Berarti lu si introvert itu ya? Lu kalau misalnya lagi fuck up gitu, lagi stres segala macam, mesti sendiri banget gitu ya? Iya, gue di rumah aja. Iya. Bener-bener di rumah gue. Beda ya dari image lu yang wah anjing galak nih rocker gitu kan. Iya, parah. Tiba-tiba di belakangnya tuh kayak gini gitu. Yang sangat perasa dan sangat introvert sekali gitu. Introvert ya? Iya. Serius loh? Iya. Keren juga kan, introvert lagi keren sekarang. Iya bener, mental isu itu lagi dibicarakan orang-orang soalnya. Orang seneng banget, gue introvert. Iya. Dia mengklaim diri introvert. Gue nggak ngerasa gue introvert sih. Gue suka nongkrong juga sama teman-teman. Cuman sesekali. Tapi seringnya kalau emang lagi lu stres untuk Gue nggak di-charge pernah energi. keluar malah. Kalau gue Dalam. stres, gue di dalam rumah. Ngapain aja biasanya kalau stres? Ngobrol sama kucing gitu? Rokok, ngopi, ngayal. Gue mau ngapain ya? Gue ada masalah ini. Gue pengennya ini gue nggak kesampaian. Contoh misalnya kasus kemarin itu. Iya. Yang gue anggap kasus ya. Iya. Gue ada salah arah nih. Apa yang gue bikin nih? Wah kacau nih. Nggak bisa nih. Ngobrol sama kucing ada 15 ya? Iya. Ngobrol sama kucing. Doain abang ya. Abang salah langkah nih. Ya, dari image lu yang komedian, sempat menjadi image komedian. Itu kan balikinnya, menurut lu PR gak sih? PR banget bang. Wah, gua harus jadiin Firza yang... Soalnya waktu gue posting lu di... Ya di feeds komen aja itu Iya. semua kan isinya. Isa ae gitu, Iya. santai ae gitu. Gue nggak masalah dengan bahasa kata-katanya karena memang kata-kata itu hal yang lumrah bagi anak-anak Medan lah. Iya. Selu gitu-gitu Iya. itu biasa. Cuman yang jadi masalah di gua itu adalah kesensitifan gua sehingga membuat gua trauma. Karena tujuan gua bukan itu, udah itu aja. Tujuan lu udah jelas nih. Udah jelas, main gua musik aja dari gitu. awal. Gua bela-belain gua berhenti kuliah. Lu gak kelar lu? Nggak keluar bang. Semester berapa Ji? Semester 4 Di mana kuliah? di STI Harapan Medan. Harapan Medan? Semester 4 terus Ngeband aja tuh? ngeband aja. Jangan sampai ngeband ganggu kuliah gua. Ush. Gokil kan. Nyokap gak marah apa? Ketahuan akhirnya sama dia. Dia lihat IP gua. Itu nggak IP gua berapa? Berapa? 0,1. 0,1 apa coba? Terus nyokap pas tau gitu gimana? Pas tahu langsung disidang gua. Iya. Kebetulan waktu itu papaku tuh di Kalimantan. Oh, enggak. Aku di Medan sama adik, sama mama. Terus akhirnya udah pas papa pulang ngumpul. Kamu tuh mau jadi apa sih sebenarnya? Dan untungnya mereka tuh nggak sekaku itulah. Oh. Bokap juga anak band kan dulu. Oh, anak band dulu? Anak band. Terus akhirnya, kenapa mau musik? Ya udah kalau musik seriusin. Nggak apa-apa nih berhenti kuliah. Ya nggak apa-apa berhenti kuliah aja. Berhenti kuliah. Di balik alasan gue nggak mau susahin dia. Gue nggak mau kuliah untuk ngabisin uang dia. Karena gue nggak belajar. Jujur aja. Bolos mulu lu ya? Wih parah bang. Jadi kalau di Medan tuh pada tahu tuh. Di sebelah kampus gue ada warkop namanya. Itu pada nongkrong udah semua di situ tuh. Anak-anak bandnya pasti nongkrong di situ. Nggak ngampus. Kalau kelas pasti masuk, diusir lagi sama dosen. Lu ngapain udah setengah pelajaran? Lu cabut gitu, cabut. Latihan gua ke studio gitu. Aduh kacau. Semester 4 ya udah kelar ya? Tapi akhirnya support kan orang tua kan? Akhirnya support. Mereka bilang, ya udah kalau memang mau serius,
beneran ya, serius. Jangan bercanda gitu, jangan cuman pengennya ini gitu. Enggak. Jalanin kalau memang di musik. Ya udah. Gua nggak minta apa-apa, gua nggak minta gitar, gua nggak minta alat musik apapun, gua minta support dan restu mereka aja. Dan akhirnya gua jalan. Sampai sekarang tuh ya? Sampai sekarang. Mantap. Gokil, lu nggak lulus kuliah, baru tahu gua. Nggak lulus bang gua. Terus teman-teman yang dulu gimana jadi kampus ya? Wih, Firza nih. Gua nggak dekat sama anak-anak kampus. Oh. Karena gua jarang nongkrong di kampus bang. Nongkrong di luar? Iya, nongkrongnya di luar. Kampus tuh cuma parkir motor doang tuh gua. Parkir motor udah gua cabut ke itu. Ke warkop itu. Ngopi. Udah jamnya pulang kampus ya kan. Supaya nggak jelek-jelek banget. Kalau di baru pulang kampus nih. Padahal nggak kan gua nongkrong. Terus gua ke studio udah. Di warkop ngapain aja? Ngobrol sama bubur gitu? Ngeliatin cewek. Oh. Cakep. Itu kampus gua ceweknya. Serius sih? Ya asli. Iya. Itu terkenal ada foto tuh. Ya? Iya. Terkenal cakep tuh. Apa namanya kampusnya? Setia Harapan. Setia Harapan. Oh. Coba aja. Ya kan Ji, bener kan? Wah, kampus kita tuh luar biasa. Yang bener loh. Best. Main aja kalau kesana coba. Angkatan lu paling prima donna siapa dulu? Gue gak deket sama anak kampus, cuman gue seneng lihat aja, mereka cantik-cantik. Iya, yang satu lagi, wah ini inceran gue nih. Ada. Siapa namanya? Gue, Tika ya kalau nggak salah namanya. Instagram ketemu nih di mall, gue nggak tahu lah, udah lupa. Masa lu nggak tahu? Lu nggak follow? Nggak. DM dong? Nggak. Keren DM dong. DM Instagram ya, kalau Facebook apa tuh? Direct message juga? Iya, DM juga. Iya. Gua Tika namanya? Tika. Cakep tuh, paling cakep tuh. Cakep. Montok. Bohai ya? Terus ya udah, gua di mall kan, Sun Plaza tuh. Medan. Teman kampus gua juga. Ada dia di depan. Gimana caranya gua dapet nomor dia nih? Kan? Gua datengin. Terus temen gua bilang, jangan gitu caranya. Gini caranya. Udah ajarin lu. Kasih nomor telepon di tisu, ya kan? Oh, kayak film-film. Gua nggak tahu kalau itu ternyata kakak kelas gua senior. Gua nggak tahu sumpah. Si Tika ini? Iya. Oh. Gua kenal sama temennya dia malah. Oh. Temen dia itu, nah gua tahu itu sering gua lihat gitu di kampus. Iya. Nah, gua pengen kenal sama dia. Gua kasih tuh tisunya. Jadi waktu itu kalau nggak salah, ini gelas, ya kan? Gua kasih gini nih tisu nih ya, gelas tisunya di sini. Basah gua kasih ke dia. Gitu. Iya. Gua beliin minum gitu. Udah. Sampai di kampus bang, ada bukanya dia bang. Gua tanya, itu siapa? Itu senior kita. Anjing. Gue siteng langsung gue bilang, pulang ah. Habis gue nih, kalau ketahuan, gue dihubungin nggak ya sama dia ya? Tapi di kontak kan? Nggak di kontak bang, alhamdulillah gue bilang. Lu kok alhamdulillah kan tujuan lu biar di kontak. Iya tapi kan senior bang. Iya emang kenapa ya? Menghormati senior gue. Iya kan namanya juga. Gue pengen tipis ah. Tipis lu boleh kan? Ja, Instagram TV apa? Etika apa? TV itu. Gue lupa. Gue lupa gue. Gak pernah stok lagi juga. Oh. Udahlah. Terus nggak sempat ketemu sama dia? Lagi habis itu dari itu? Nggak sempat. Gue nafsu doang sama dia jujur. Nafsu doang. Nggak cinta gue. Tapi kan lu sekarang udah begini, masa lu nggak pengen CLBK tipis-tipis gitu sih? Pernah gue coba sekali sama mantan gue. Iya. Nggak ketemu lebih. Maksudnya nggak ketemu itu nggak nyambung, beda frekuensi udah. Kenapa nggak nyambung gimana? Nggak nyaman aja sih gue. Sama mantan? Sama mantan ya. Oh, mantan yang di kuliah? Beda kuliah. Dulu kenal gue di Facebook dulu. Oh, tahun berapa itu? 2000, gue kenal dia tuh 2006. 2006? Oh, udah lama ya? Gue niat nikah emang sama dia. Serius sih? Ya, gue niat nikah. Lah putusnya kenapa? Abang pergi ke Jakarta, nanti Mantap. abang pulang bawa karung. Wih. Isinya uang semua, kita nikah. Gue bilang. Abang bawa karung, pas dibuka, durian ucok. Enak. Terus gue balik-balik, pas udah gue di sini, udah terus kayak nggak apa ya. Pas ketemu dia udah nggak asik lah. Enggak, kenapa putus sih? Karena dia menjauh bang, menjauh. Alasannya? Nggak tahu, minder kali dia.
Minder kenapa? Nggak tahu ya. Padahal gue biasa-biasa aja. Pas menjauh tuh tahun berapa? Gue ikut Idol, padahal dia yang bantuin. Dia yang bantuin Daftarin. Gue nggak punya laptop waktu itu, pakai laptopnya dia. Oh, pas 2014. Iya. Anjing, berarti lu kenal 2006? Daftarnya gue 2013, Deng. 2013 kan gue daftar. Pas sama dia lama dong berarti? Lama, gue dari 2006. 2006 ya. Sampai 2013? Anjing, gila. Lama aja ya? Lama. Terus dia kayak berubah gitu. Berubahnya jarang nelfon, mungkin dia takut ganggu kali atau apa. Cuman guanya malah ngerasa gak nyaman. Gue kebalikannya, gue ngerasa kenapa dia berubah ya? Gitu gue ngerasanya. Lu gak bikin salah? Gue gak bikin salah sih. Komunikasi tapi lancar kan? Lancar. Lu misalnya sibuk apa lancar kan? Lancar, gue bilangnya lancar gini, gue masih ngubungin dia. Oke. Gue akan telepon dia terus, tapi dia jarang nelfon gue. Gitu. Jadi kayak kok lama-lama sepihak nih. Kok mulai aneh gitu. Ada cowok lain mungkin ya? Mungkin ya. Lu mencoba menyelidiki. Cantik sih emang dia. Serius lu? Mancung Arab gitu lah. Siapa namanya? Desi namanya. Desi? Lubis mereka. Instagram apa? Elfrida Desliani Lubis, kalau nggak salah ya. Bentar. Lu nggak follow? Nggak follow gue, Bang. Kan lu... Admin, Bang. Oh iya. Elfrida? Siapa? Elfrida Desliani Lubis. Nah, ini kan kelihatan gue serius, gue pasti hafal namanya. Kagak ada, Ja. Serius? Ini kan? Elfrida Desliani Lubis. Iya, sambung semua kayaknya. Coba. Nggak tahu ya, di Instagram dia sekarang apa ya? Oh, marganya Lubis deh. Lubis. Elfrida Lubis ada nih. Ada kan? Udah punya anak, Ja? Ah, masa? Ini bukan, Ja? Bukan ya? Bukan. Kaget gue udah punya anak. Bisa deh nih. Kagak ada, Ja. Banyak banget, Ja, Elfrida Lubis, Ja. Ya. Banyak kan foto sama bayi semua, Ja? Dia nggak sosmed banget kali ya. Oh. Putusnya menjauh itu? Ya. Wah, itu gantung tuh. Yang nggak bisa lepas biasanya Nyokap gue seneng banget sama dia. Nyokap lo? Iya. Cuman, ya baliknya kan ke gue kan, pilihan gue. Gue pengen cari yang nyaman, dan gue nggak ngerasa nyaman. Biasanya, Ja, unfinished business sama cewek, itu yang bakal kita keinget seumur hidup nih. Iya sih. Iya kan, soalnya kan nggak kelar gitu. Nggak ada yang... Lu tapi ketemu sama dia? Putus secara baik-baik gitu ketemu? Iya, secara baik-baik. Dan terakhir dia kesini. Dan gue nggak tahu kalau dia di sini. Oh, taunya dari? Kayaknya dia benar-benar effort banget ya ke Jakarta, nyari kerja di Jakarta hanya untuk ketemu gue, dan ketemu sekali gue udah nggak ada rasa lagi. Wah gila, Korea banget ya, drama gitu. Di saat dulu lu ngejar-ngejar gitu kan, kayak mempertanyakan kenapa lu putus, apa sih yang membuat lu pergi dari gua gitu kan. Tiba-tiba dia effort ke sini nyari kerja di Jakarta untuk ketemu lu nya udah nggak mau gitu. Udah nggak nyaman gitu, pas ketemu udah diem-dieman, udah aneh lah gitu. Gue sempet jalan coba gitu ya. Coba jalan berapa lama ya? 2 hari doang. Coba gitu. Nggak ketemu, cuman kayak WhatsApp dan segala macam. Kok aneh ya? Gue ngerasa udah nggak beda server lah udah gitu ya kali ya. Apa lu mungkin udah terkenal banget kali ya? Enggak. Jadinya lu merasa bahwa bukan circle gue nih, gue nggak nyaman di sini, nggak gitu? Enggak, malah gue nggak nyari. Kalau buat istri malah gue nggak nyari yang di entertain. Oh, bukan yang artis gitu ya? Iya, nggak seneng juga. Jadi banyak. Pas dulu putusnya, dia ada alasannya apa? Kan lu bilang lu nggak ketemu alasan itu. Kalau alasannya gue itu, gue ngerasa nggak nyaman, gue ngerasa nggak cocok kayaknya. Kata dia? Gua. Oh, kata lu? Kalau dia ngikut aja, dia yang ya udah kalau memang kayak gitu. Oh, yang putusin lu? Pas awal-awal dia ngontek-kontek nih? Iya. Oh. Terus akhirnya ketemu lagi nih? Ketemu lagi. Kapan ketemu? Kayaknya tahun lalu ya. Oh, tahun lalu? Tahun lalu ketemu lagi, gue ajak ke rumah malah. Gue ajak ke rumah, tapi setelah dari rumah, pas pulang gue ngobrol. Gue bilang, bener ternyata gue udah nggak nyaman. Iya. Ya udah, gue memang nggak pernah bilang putus, tapi kayaknya kita sudahi hubungan ini. Wih. Ya udah. Sedih dong dia dong. Dia juga udah biasa aja. Oh, udah gak ada rasa ya? Iya. Jadinya ya udah. Gimana sih Bang, udah ketemu tuh udah biasa gitu, nggak ada yang gue rasa tertarik itu udah nggak ada gitu. Oh. Kok kangen banget nih gitu, udah nggak gitu. Nggak gitu ya? Nggak yang gregetan gitu? Nggak gregetan. Ya udahlah. Udah tuh, dia nggak kerja di sini akhirnya? Akhirnya dia balik karena ibunya sakit waktu itu.
Gue bilang jangan di sini, pulang ke kampung, jaga mama. Jaga nyokap, gitu. Kalau lu marga apa sih? Nggak punya marga. Gue bukan Batak, Bang. Bukan Batak. Papa tuh Jawa, Purworejo. Ibu Aceh. 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 Oh, oke. Tinggal tapi di Medan. Tinggal di Aceh sempat, Medan, Pekanbaru. Pekanbaru sempat. Oh, lu lama di Medan tapi. Lu tinggal di tempat yang makanannya enak-enak ya? Waktu itu gue makanya badan tidak terjaga kestabilannya. Sempet gede banget kan lu? Sempet. Iya. Terus lu sekarang nih diet nih? 2 tahun lalu gue diet. Gue memutuskan untuk merubah diri lagi. Setidaknya badan gue bagus, kelihatan pakai baju bagus. Akhirnya gue waktu itu workout setiap hari, jaga makan, rubah kebiasaan. Apa Asli nih? sampai sekarang. Olahraga apa? Olahraga gym waktu itu. Nge-gym? Terus dietnya? Dietnya gue nggak makan nasi. Gue bener-bener makannya apa? Ketupat enggak? Lontong. Gak jauhin nasi. Gue makan sayur, banyakin sayur, makan buah. Oh. Tapi sekarang udah nggak diet lagi. Jadi nasi masih, tapi nasi setengah. Mengubah kebiasaan apa yang lu ubah? Gue suka ngemil Bang orangnya. Oh. Parah. Dikit-dikit ke Indomaret, dikit-dikit ke Alfamart. Iya. Beli jajanan. Tapi nggak narkoba tapi? Nggak pernah lu? Nggak tertarik untuk nyoba? Nggak? Tertarik untuk coba nggak? Nggak. Nggak ya? Gitu. Nggak ya, lu kok besar-besar? Nggak. Minum nggak minum? Minum juga nggak. Minum nggak? Wih, gila keren. Suka. Oke, terus sekarang gimana aja? Maksudnya setelah lu punya rekor gitu kan, visi dan misi lu kan sedikit demi sedikit tuh lu mulai wujudin satu persatu gitu. Apa yang lu idam-idamkan dari dulu gitu kan. Kedepannya lu pengen ngapa-ngapain lagi nih? Album tadi kan pengen lo. Gue ngerasa hits gue baru 1 tentang Rindu doang. Gue pengen punya 10 hits setidaknya. Oke. Terakhir kan yang Manusia Hebat ya? Terakhir Kembali. Tapi tahun tidak kemarin ya? hits. Ya, tahun kemarin. Kalau yang si Lelakimu itu? Itu Aku Lelakimu kan lagunya Mas Pongki. Pongki, ya. Yang di Pernah Anang ya? Jadi gue nggak terlalu merasa memiliki lagu itu gitu. Oke. Jadi gue pengen punya 9 hits lagi lah. Itu tujuan gue. Makanya kayaknya gue ke depan akan ngeluarin album dan album. Lu sempet KFC kan? Album lu kan? Sempat. Pertama kan? Sempat KFC. Lagi bagus-bagusnya jualannya. Waduh, KFC-nya. Udah nggak dijual album lagi sekarang? Masih sih? Masih. Tapi pecah kalau nggak salah. Pecah kan jadi dulu tuh gue di Music Factory kan. Terus akhirnya pecah. Music Factory-nya udah enggak. Sekarang kan jadi jagonya musik. Nah di situ gue langsung cabut. Diselesaikan lah gitu. Produksian yang gue. Kenapa emang nggak seru lagi? Nggak tahu ya, kerjasamanya kan Music Factory-nya kan udah nggak di situ. Oh, dia punya label namanya Jagonya Musik. Padahal lagi bagus-bagusnya Bang, gue dapet platinum waktu itu. Iya. Tapi menurut gue ya gue belum berhenti lagi. KFC, menurut gue salah satu langkah yang unik ya, menjual CD di gerai ayam gitu. Iya. Dan itu works buat lu ya? Worth it sih. Iya. Sangat worth it lah. Dimana lagi jual CD jual? Iya. Gue sempat punya ide kemarin tuh, gue pengen kalau ide aja. Gimana kalau label-label tuh buka store sendiri gitu. Tapi kan nggak mungkin. Itu bener tuh, harusnya tuh kayak gitu. Label-label buka store sendiri gitu. Dan terus si label ini punya artis, dia jual di sini gitu. Gue sempat punya ide gitu buat anak-anak label gitu. Dan ternyata nggak masuk juga. Ya mau nggak mau ya KFC paling bener udah sekarang. Kalau buat menjual dan beli album. Zaman sekarang menurut lo album fisik udah nggak worth it lagi? Beda-beda sih ya. Kalau gua musisi yang masih konvensional ya? Ya, masih kolot ya? Masih seneng gitu. Album fisik gitu, masih seneng lah. Jadi setiap album yang gua keluarin nggak cuma digital doang gitu. Kalau dibilang apa ya masih oke atau enggak, masih oke-oke aja. Oke. Karena itu kan ya kenangan ya. Iya. Collectible item. Iya. Nggak bisa hilang juga kalau dijaga. Iya. Kalau handphone suatu saat bisa hilang. Betul. Kalau sesimpel itu gue mikirnya. Ja, kan dulu YouTube lu kan masih dipegang sama yang lama nih.
Masih dapat pembagian nggak sih dari AdSense? YouTube dapat gua. Masih dapat ya? Dapat. Royalti ya, kalau gua kan musik Iya, nih, iya. dapatnya royalti doang gua. Royalti itu gimana sih maksudnya kalau di YouTube itu? Jadi kayak YouTube monetizing ya. Iya, iya. Gua ada kerja sama label pasti akan potong berapa persen. Terus gua sebagai pencipta lagu, gua sebagai penyanyi, kalau gua yang aransemen gua dapat lagi gitu. Nah itu beda-beda tuh persen-persenannya. Dan menurut lu transparan? Transparan, Alpha Record transparan. Oke. Makanya lu suka? Makanya gue suka, sampai sekarang berapa tahun berarti? Iya. Mereka transparan. Kan banyak kan yang nggak tahu dapatnya berapa. Iya, gitu kan. kalau mereka punya report yang jelas kok. Setiap 6 bulan pasti ngasih report. Paling gede royalti di lagu yang mana aja? Tentang Rindu. Tentang Rindu? Tentang Rindu. Viewersnya kan 157 juta. Anjing. Gue juga gak nyangka tuh bisa gitu. Pengen lagi bang, makanya gue pengen bikin lagi gitu. Cuman gak ada yang jos gitu sampai sekarang lagu gue. Si Tentang Rindu ini ya? Susah. Nah. Pandemi pula. Iya men. Ja, dulu gue pernah lihat lu di klip di YouTube, lu sama Ahmad Dhani sama siapa itu nyanyiin lagunya untuk tim Ses Prabowo. Oh iya pernah. Yang pakai lagunya Queen. Ya. Itu beli atau gimana ya? Gue nggak tahu tuh. Itu Mas Dhani. Dia tiba-tiba rekam lagu ini yuk gitu. Oh. Dan gue waktu itu memang sama sekali gue belum tahu maksud dan tujuan atau politik lagi, gue nggak tahu gitu. Lu nggak into politik? Setelah itu gue belajar tentang politik. Oke. Oh, Berarti pas ngerekam, oh berarti maksudnya gini. pas ngerekam tim Gue Ses. nggak tahu sama sekali itu. Nggak tahu lu? Nggak tahu gue. Buat Prabowo itu? Nggak Iya. tahu? Yang gue tahu gue nyanyi aja. Terus kan, kalau nggak salah gue on air di TV One ya. Iya. Dan gue juga nggak tahu gitu. Yang gue tahu gue nyanyi sama Mahdewa waktu itu. Ternyata di balik itu ada maksud. Ada maksud? Ya kayak maksud ya Mendukung paslon ya? Paslon gitu. Okay. Ketika tahu lu nggak apa-apa? Ya udah lewat gue. Iya, udah telanjur itu. Udah Ya? terlanjur. Tapi dari lu emang awal bukan yang die hard Prabowo gitu ya? Enggak. Gua yang biasa aja untuk hal-hal itu yang biasa gitu. Pilihan cuman buat gua ya udah gue yang tahu. Lu nggak mau share ke orang-orang? Nggak terbuka itu. Tapi Paling kan kalau buat cerita-cerita ya tuh lucu-lucuan. Tapi dari klip itu kan udah jelas-jelas orang-orang pasti melihat lu kayak oh ini pasti mendukung ini banget nih, militan banget nih. Enggak ya? Yang waktu itu kena apa namanya? Kena tembakan itu kan Mas Dhani banget ya. Iya. Kena banget deh itu tembakan itu. Kita enggak sih waktu itu. Oke. Dan gua ya udah, gua lagi sibuk sama kerjaan yang lain, ya udah gua ngurus yang lain aja lah. Ya. Lu memandang Ahmad Dhani di mata lu gimana, Ja? Itu orang aneh tapi baik gitu. Aneh tapi baik. Anehnya gimana, Ja? Apa ya? Dia tuh orangnya kalau udah misalnya kita cerita kopi nih. Seluk-beluk kopi, asal muasal kopi itu tuh diulik tuh sama dia tuh sampai ke roots-rootsnya diulik tuh. Dia nggak memperdulikan orang. Jadi kayak misalnya ya udah di pertengahan dia bicarain kopi, terus gue bicara yang lain nih. Iya, iya. Tapi dia balik lagi ke situ. Oh. Dia kayak gitu orangnya. Dan gue rasa mungkin ya kalau kita kan apa yang kita bicarain sekarang, ya udah itu yang akan jadi pembicaraan kita. Kalau dia nggak gitu orangnya, dan gue rasa itu aneh. Tapi baik banget ya? Baik banget. Dia orangnya baik banget. Searogan-arogannya dia di media, dia nggak kayak gitu. Aslinya. Kalau di band, berani bilang dia tuh mentor gue. apa yang lu dapat pelajaran dari si Ahmad Dhani? Fokus banget orangnya. Oh gitu? Semalam aja tuh sampai jam 4 pagi kita masih rekaman. Kapan? Semalam. Semalam nih? Iya. Sampai jam 4 pagi kita masih rekaman. Dan perfeksionis banget ya? Asli, detail banget orangnya. Dan gue banyak belajar sama dia gitu. Oh, sedetail ini ternyata. Soal industri musik ya? Iya, soal musik dia tuh detail banget. Oh. Terus apa ya, referensinya gila. Dia? Yang gue nggak tahu dia tahu. Ya, iya sih, dia duluan lahir ya. Iya. Cuma maksud gue, dia bisa seingat itu gitu di umur itu. Ingatannya bagus ya? Ingatannya bagus. Gokil sih. Gila itu orang.
Ya makanya musiknya kayak gitu ya. Iya. Nah, ketika lu apa namanya dia nawarin lu ke Republik Cinta nggak sih? Nggak, dengan nawarin. Malah dia yang menawarin waktu terakhir itu kita kerjasama berdua. Oke. Gua punya manajemen, dia juga punya manajemen, ya udah kita kerjasamain kolaps gitu. Itu sih terakhir. Cuman gua belum kebayang aja, udah Dewa dulu deh. Gitu. Collab-nya soal apa deh? Artis-artisan, talent lah. Dalam hal apa? Produksian lagu sama promosi. Oh, oke. Jadi talent-talent lu kelola nih berdua bareng-bareng Ya. gitu. Waktu itu, terus kan kita bisa kita punya lagu gitu, kita kasih lah ke talent gitu. Ya, terus kita produksiin, terus kita promosiin kayak gitu. Lu juga punya ini kan, siapa yang penyanyi itu? Uzi. Sama satu gue bikin Selangit namanya. Selangit tuh instrumental, kayak Depa PP gitu. Oh, oke. Nah, lu yang bina deh tuh. Yang develop tuh. Gue yang ini direct lah. Direct. Kalau untuk musik ya. Iya. Gitu. Mereka juga punya skills masing-masing sih, tapi kalau untuk musik gue yang direct, gue yang produce. Ego lu tuangin di situ tuh? Ya, yang gue paham sih Bang. Nggak semua ego gue tuangin di situ, yang gue paham. Gue suka sama keidealisan gue gitu. Cuman gue nggak sepenuhnya masukin semua ke mereka. Oke. Gue tetap lihat industri. Karena dagang. gue paham itu. Oke. Gue paham itu gitu. Dan gue sudah dapat hasil dari situ. Lo harus dapat juga hasil dari situ. Pelajaran apa nih yang paling penting dalam industri kan? Main itu kan tren nggak cuma seminggu, sebulan, sehari, sejam juga kan bisa berubah gitu. Dinamis loh. Yang lu pelajari di industri musik nih apa nih? Gimana orang bisa bertahan di industri musik yang sekarang ini? Dia harus punya bekal apa tuh? Dia harus tahu histori, sejarah musik kalau gue Bang. Ya. Sejarah musik. Karena industri itu sama aja alurnya. Cuman prosesnya yang beda-beda kan. Kayak contoh Beatles. Beatles sekarang aja masih eksis gitu. Instagramnya masih jalan, belas segala macam. Itu kan udah dipikirin dari jauh-jauh hari. Iya. Dan itu mereka menjadi ladang untuk semua timnya. Gitu. Dan itu yang gue pikirin. Jadi yang gue pikirin adalah gimana caranya lo berpikir ke depan akan terjadi apa gitu di depan. Terus yang gue pikirin adalah gimana caranya produk ini tetap laku gitu, biarpun di tahun-tahun apapun. Terus yang gue pikirin lagi adalah lo harus bisa mempelajari tren dan musim. Makanya TikTok sekarang ya? Iya. Nah baliknya memang semua keberuntungan, hoki-hokian gitu. Yeah. Terkenal nggak terkenal kan hoki-hokian. Betul. Cuman kita nggak tahu teori itu, jadi yang kita cari adalah ilmunya. Gitu. Yang kita kenali adalah ya kalau kita belajar sejarah musik, ya yang kita kenali adalah Beatles pada saat itu. Betul. Mereka ngapain aja? Iya. Tren pada saat itu apa aja? Apa aja yang tren pada saat itu? Lu ulik gitu? tuh, iya. Oh, oke. Ulik tuh. Dan lu terapin di zaman sekarang ini? Gue terapin. Oh. Kayak misalnya, contoh nih, lo harus rilis single per 2 bulan, gue bilang. Yeah. Gunanya buat apa? Biarpun satu single nggak naik, pasti dari 10 single ada satu single yang didengar orang. Gitu. Pasti, gue yakin itu. Dan ya lu terapin di situ? Ya. Nah, oke, ini ngomongin manggung. Kalau manggung lo ada ritual-ritual nggak sih? Harus diem dulu ya? Nggak boleh ketemu orang? Atau gimana? Gua kalau sebelum manggung, ngopi paling. Sama ngopi? tidur gua. Tidur lo? Tidur gua. Oh, itu ritual sama gua lo? harus sendiri. Oke. Nggak mau ketemu orang? Ya. Dulu gitu, terus semakin mari kayak semakin terbiasa karena kan kadang-kadang backstage rame ya. Iya. Jadi gua mau nggak mau harus terbiasa dengan hal itu gitu. Tapi gue akan tetap cari tempat sendiri, biarpun nggak di backstage. Misalnya gue di sudut sendiri, gue duduk sambil atau di mobil? Gue jalan mobil Bang. Oh. Gue pasti akan ke sudut nyari tempat yang benar-benar sepi banget, gue ngerokok sambil ngopi gitu. Tahu ya, aneh juga. Tapi banyak sih cuy yang kayak gitu ritualnya. Iya. Untuk ngumpulin energi kan? Iya sih, nyari tenang kali ya. Iya. Terus ini balik lagi ke cewek-cewekan. Pacar lu siapa sekarang siapa? Ja. Pacar belum ada. Belum ada? Nyari istri gua. Nyari istri lu? Gua mau nikah, Bang. Pengen nikah banget? 2021. Ya harusnya 2022
2018 kemarin. Cuman kelewat. Gila berkarya apaan coba. Lalu lupa nikah. Lu nggak ada kandidat? Ada sempat. Ada sempat. Terus tapi ya gitu, merasa nggak cocok lagi. Ujung-ujungnya nggak cocok. Elunya yang merasa nggak cocok. Kenapa? Gue seperfeksionis itu nyari istri. Mesti yang kayak gimana emang? Yang dia tahu kerjaan gue apa. Banyak kan yang tahu. Penuh. Karena banyak yang tahu tapi dia nggak tahu dalamnya. Misalnya gini contoh nih. Gue setiap malam tuh di studio pasti. Ya. Dari jam 1 pagi sampai mungkin sampai jam 8 malam. Jam 8 pagi. Oke. Apakah dia bisa ngertiin gue pada saat itu? Yang udah gimana? Oke, sekali, 2 kali. Ya nggak tahu ya. Kan belum satu rumah. Nggak nyoba dulu? Glederesek dulu serumah gitu? Pengen sih gue. Tapi nggak kesampaian? Belum sampai. Cuma 2 malam paling lama ya? Oh. Itu sih yang gue pikirin. Dia ngerti nggak ya sama gue gitu. Takut gue. Tapi kan... Karena gue, ya itu ya, kebanyakan kayak waktu itu Chris Martin lagi bikin album. Terus karena dia sibuk ke studio, dia diceraiin kan sama istrinya. Nah gitu-gitu gue takut ya. Berarti lu ketakutan lu gede banget ya? Iya. Karena gue, niat gue tuh nikah tuh cuma sekali, dan gue nggak akan nikah lagi. Kan jadi ada gue harus cari yang bener-bener. Kan ada penjelasan ke cewek itu nih, ini loh hidup gue begini gitu kan. Nah itu yang gue belum dapat. Kalau udah dapat udah nikah. Oh dianya tuh ngambek mulu. Iya. Ngapain sih kamu malam-malam? Pernah saya pertama-tama doang berapa tahun gitu. Misalnya jalan 3 tahun. Terus 2 tahun dia masih bertahan tuh. Gue di studio, gue FaceTime sama dia masih aman-aman aja gitu. Tapi makin kemarin makin aneh. Udah mulai tuh mukanya yang perengat perengut. Astagfirullahaladzim, gue lagi bikin lagu. Gue lagi bikin lagu kan buat anak-anak kita. Kenapa kamu seperti itu? Lu pacaran lama-lama aja ya? Lama gue. Tahunan lu ya kalau tiap pacaran ya? Setia gue. Gak pernah selingkuh lu? Pernah lah. Enak. Ketahuan nggak? Ada yang ketahuan sekali. Pas ketahuan masuk tuh Lambe Tura. Serius aja? Iya. Itu beneran? Beneran. Ya ketahuan lagi gue bilang. Anjing. Ketahuan sama siapa ya? Lu lagi di mana emang di fotonya? Waktu itu gue udah serius banget nih sama itulah. Mau cewek lah. Cewek itu. Si A ya. Si A. Terus akhirnya gue jalan sama dia, gue ketemu sama keluarganya, bla 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 bla. Gue mau nikah, gue bilang sama lo. Terus gue punya pacar, gue punya pacar. Gue belum mutusin pacar gue nih. Lu bilang sama dia tapi gue masih ngebaca dia. Karena kan gue kenalnya baru, tapi gue tertarik gitu. Entah gue nafsu doang atau apa, gue nggak ngerti deh. Terus akhirnya, kok semakin tertarik. Ada satu waktu dia tuh ngajak gue ke mall dan nggak pernah ke mall, Bang. Mall mana? Apa itu yang dekat Senayan City? Senayan. Di depan Senayan. Yang di depannya Plaza Senayan. Iya. Nah, dia ngajak ke situ. Ke situ. Dia beliin baju buat gue. Nggak pernahnya. Pas masuk di dalam ada tuh pakai apa tuh? Pakai hoodie, orang pakai hoodie megang handphone gini gue bilang. Ini udah dia kayaknya ini. Bener, malamnya langsung ke-upload tuh. Dijebak sama Firza cewek lu? Jalan sama ini ya. Dijebak sama cewek itu? Iya. Oh. Dia artis juga enggak? Selebgram. Oh. Selebgram. Siapa? Keanu bukan? Udah nikah saya sekarang. Oh, udah nikah. Oh. Dan ibunya juga senang bersosial media ya. Oke, ibunya jadi tahu. Terus akhirnya mungkin caranya menurut gua cara ngikat guanya nggak gitu lah. Oh, cara dia tuh ngejebak langsung apa Lambe Tura. Lu nggak counter ke dia? Ini lu ya yang gua nggak. Karena gua nggak punya bukti. Yang gua tahu itu cuman gua ngelihat si orang yang motoin gua kan. Tapi kan gua nggak punya buktinya. Karena tumen-tumenan nih lu ngajak ke mall gitu kan. Sekali ke mall, kayak gitu. Gua langsung, waduh, gua bilang pas malamnya. Oh, ini maksudnya. Ada orang pakai hoodie gitu, handphone gitu? Iya, Bang, ketahuan sama gua. Dan dia nggak pernahnya loh, dia tuh nggak pernahnya ngajak ke mall atau jalan. Karena gue bilang sabar, gue akan nikahin lo gitu. Sabar. Berapa bulan lagi kok gitu. Cuman
tiba-tiba, kok aneh nih orang nih satu hari ini. Oke. Terus pas sebelum itu juga di rumahnya lagi makan malam gitu, setelah pulang dari situ, dari Plaza Senayan, gue diajak ke rumahnya, gue disuruh nyanyi di situ, direkam sama ibunya. Kedetek sama Doan, ini udah direkam sama ibunya, berarti ini akan ke-upload lagi nanti nih pasti. Gue udah mikir gitu kan. Suzon sih gue memang. Dan akhirnya nggak ke-upload sih yang ibunya, yang pertama. Nah, lu menjelaskan ke pacar lu yang asli gimana tuh? Wah, ketemu gue. Langsung mukanya gak enak nih. Wah, pecah nih. Untungnya dia nggak psycho, nggak yang apaan sih lo gitu, nggak gitu. Untungnya dia anjing kau, nggak gitu. Nggak gitu. Nggak kayak yang anak band lu pertama. Untungnya dia lembut, ya kan. Ya udah kalau memang kamu pilih dia, ya udah pilih dia gitu. Jangan kamu gantung-gantung aku. Udah tuh kelar tuh tadi tuh. Kelar. Putus satu itu juga? Enggak. Dia bertahan. Malah dia yang bertahan. Anjing keren. Malah dia yang bertahan. Tapi akhirnya putus. Kenapa putus ya? Rasa nggak cocok. Anjing gimana? Aduh, gue parah banget. Tapi kan ya wajar dong, Bang. Gue nyari istri kan, bukan nyari pacar. Jadi gue nyari yang paling nyaman lah, yang paling cocok gitu. Gue sih belum pernah menikah ya, jadi gue nggak bisa ngomong ini. Tapi yang pasti sih ya, gue tuh pernah merasakan fase elu gitu kan. Semakin kita mencari kesempurnaan ya nggak bakal dapet gitu kan. Iya pasti ada salahnya. Cuman gini Bang, maksud gue, lo punya kekurangan. Anggap lo cewek. Gue juga punya kekurangan. Kalau lo ngerasa cocok sama dia, kekurangan dia itu tidak menjadi masalah besar bagi lo kan? Betul. Lo pasti bisa memaklumi. Betul. Tapi ini gue nggak bisa memaklumi lagi. Berarti gue nggak terima dia, gue berarti gue nggak cocok sama dia. Kesalahan itu pasti ada, berantem tuh pasti ada. Iya. Cocok itu adalah ketika lu kompromi atas kekurangan dia. Iya, dan lu kita bisa saling ngerti. Dan lu nggak bisa? Nggak bisa gue. Kekurangan dia apa yang nggak bisa lu kompromiin? Dia nggak bisa dukung gue bermusik? Bermusik. Lu gue lagi bikin lagu support kek, apa kek gitu. Iya. Ini berantem aja, jadi bikin gue pusing gitu. Jadi kan gue mikir kemana-mana nih. Ya gue bikin lagu nanti dia malah ngajak cowok lain lagi. Bikin anak. Nggak tepat kan? Lu bikin lagu, lu bikin anak. Iya. Gua pengen bikin anak, ya udah bikin lagu gitu. Nggak tepat. Lu mikirnya kejauhan kali, Ja. Ya mungkin ya, tapi gua sedetail itu sih. Mau nggak mau gua harus kayak gitu. Bukan detail, lu parno namanya. Iya. Lu sekarang umur berapa sih? 31. 31. Oh, dan rencana tahun ini pengen nikah? Harus, tahun ini harus nikah. Harus? Iyalah, harus. Lah kalau nggak cocok mulu gimana tuh? Nggak, harus ada yang cocok. Gue mulai mengalihkan fokus gue. Yang tadinya musik, gue nggak fokus di cewek-cewekan, dan sekarang kayaknya gue harus cari cewek. Oh, ada yang oke? Harus cari istri, harus cari cewek, enak banget ya. Ada yang oke gak sekarang? Kayak dia deh gitu. Ada? Ada sih. Ada? Oh. Selebgram juga? Dan satu-satunya orang yang gue lihat langsung dari mata gue. Hah? Maksudnya? Biasanya gue kenal sama mantan-mantan gue itu dikenalin orang atau sosial media yang mengenalkan gue sama dia. Tapi kalau yang satu ini tuh gue tertariknya pada saat gue ngeliat, ini cewek boleh juga nih, cantik nih. Gue langsung kebayang dia jadi istri gue. Gitu. Tapi gue belum ketemu ya, gue belum ketemu. Oh belum ketemu? Belum ketemu, doain aja Bang. Nanti kalau gue ketemu gue ajak deh sini. Enggak, ketemunya di mana pertama ngeliat? Di Korek, Ji. Di mall? Enggak, di radio. Di radio? Dia penyiar? Enggak, dulu dia penyiar. Radio mana? Bandung tapi. Gue tahu deh. Siapa, Mbak? Ardan bukan? Indira? Bukan. Anindita Hidayat? Bukan. Siapa yang nyuruh di Bandung? Kopi dulu. Ardan Bandung tapi? Bandung aja pokoknya. Pasti gua kenalin dulu lah. Dia masih siaran? Udah nggak? Indira ya? Bukan. Indira siapa? Anindita Hidayat nggak? Yang olahraga gitu? Enggak. Oh. Enggak. Dia nggak sosial media banget anaknya. Terus kenapa nggak lu kenalan? Gitu. Udah kenalan tapi? Sempet kenalan. Nggak WhatsAppan? Dia sempet ngeloin gue juga kalau nggak salah. Pada saat gue main ke situ.
Tapi kan lu bisa dengan mudahnya sekarang minta WhatsApp dia. Nah, itu dia bang. Kenapa? Karena gue mikirnya ini cewek spesial nih, nggak segampang itu. Ada langkah-langkah yang harus gue tempuh nih. Nggak cuma nanya sekedar minta nomor handphone dong, kenalan, ketemuan, gitu nggak gitu. Ada caranya. Tapi untuk menempuh langkah itu kan harus komunikasi. Iya. Komunikasi kan karena jauh lu di Jakarta, dia di Bandung, adalah dengan WhatsAppan misalnya. Tapi ada WhatsApp-nya dong? Ada. Ya udah. Gue pengen sekali lagi, misalnya gue ke Bandung nih. Iya. Gue pengen cari dia, gue ketemu sama dia, gue minta langsung nomor teleponnya, bukan lewat Lu Instagram. belum pernah WhatsAppan? Belum. Tapi udah punya WhatsApp ya? Hah? Belum? Apaan sih? Lu udah pernah WhatsApp? Belum WhatsApp ya? Udah. Tadi kata lu udah punya WhatsApp-nya? Belum? Enggak, belum. Belum. Oh. Siapa sih namanya? Instagram siapa? Ya Instagram? Allah. Enggak, lu ketik. Enggak disebutin sini. Hah? Lu ketik. Enggak. Belum lemes pasti lu. Kagak. Keanu GL bukan? Siapa? Apa ya? Oh ya. Good, siapa tahu Kok nggak ada sih? Apa ya? Cah, disalah-salahin. Apa ya Instagramnya ya? Ya, bisa aja. Nah, pakai handphone gue deh. Coba. Handphone gue mana ya? Ya Allah. Lu save favorit deh? Enggak. Siapa? Nih, nggak Coba. Masa nggak ada? Nggak mungkin namanya. nggak ada. Nggak mungkin nggak ada. Memang gue bilang Katanya ini lu calon istri nih. calon istri lu. Masa lu nggak tahu nama Instagramnya? Coba siapa? Siapa ya namanya? Hah? Oh ini. Aduh kacau nih. Ini nggak kenal loh nih. Oh yang begini dia. Ya kan? Lu suka yang kayak gini-gini nih? Selalu yang kayak gini loh? Maksudnya? Enggak. Gue like-like nih. Jangan. Astagfirullahaladzim. Enggak. Oh ini like, aduh. Oh, lu akan ketemu dia gitu? Asli. Gue udah niat baik sama dia. Dari gue ya, gue udah niat baik buat ini cewek. Men, lu kalau nggak langkah-langkah, gue udah punya cowok gimana? Ya, berarti bukan jodoh gue udah itu. Oh. Simpel itu. Makanya langkahnya dari sekarang. Sini gue yang udah. Jangan. Enggak, gue yang ketikin. Enggak. Gue nggak sejentel itu ya. Oh, itu ketemu pas lagi promo dong? Ya, pas lagi promo. Pas lagi promo. Dia interview lo? Waktu itu, gue zaman 2017 pertama kali gue lihat dia itu, gue bawain lagu Aku Lakimu waktu itu. Ini cewek cantik ya. Yeah. Gue ajak naik ke atas panggung waktu itu. Nah dari situ tuh tumbuhlah benih-benih. Oh, Sinsa itu. tunggu. Katanya kenalan di radio, bukan di panggung? Ya, tapi manggungnya di radio itu. Oh, emang udah di itu. Oh. Ajak ke atas panggung nih. Ajak ke atas panggung. Oh. Pas diajak ke atas panggung Pas tuh gue liat, Masya Allah. nyanyi bareng gitu. Luar biasa. Luar Langsung biasa. gitu. Subhanallah. Iya. Gitu. Gue bilang, bisa nggak ya? Izinkan aku menjadi imammu. Iya. Nah, terus gue putus kontak sama dia sama sekali. Gue nggak minta nomor telepon dia. Gue kesana sini. Oh. Nyengsong. Iya, nggak jelas. Tapi kalau dia udah punya cowok, lo berarti bukan jodoh lo gitu? Gue ikhlas, nggak apa-apa. Tapi lo harus gerak dari sekarang, Ja. Iya. Iya. Cocok ya? Cocok. Serius? Beneran. Sini, gue sosok jadi lu, gue yang bales. Gue yang DM. Ini parah ya. Gue yang DM, gue sosok jadi lu. Ya, dibilangin. Manjur. Ntar. Tapi, samperin lah. Kan lu tau kerjanya di mana Pasti dia? gue akan menerima kekurangan dia. Karena gue udah suka banget. Oh. Apapun kekurangannya. Misalnya nanti ya, Iya. kayak gue bilang tadi ke lu, gue ngerasa nggak cocok. Jadi dia intinya dari lu adalah bukan menerima kekurangan, Ja. Yang dulu mungkin lu tidak sejatuh cinta itu sama dia. Mungkin. Dan gue menganggap itu semua kekurangan yang nggak bisa gue maklumi kan. Pada saat dia mungkin berkelakuan aneh gitu. Bagi gue, ya itu yang gue bilangnya gue nggak cocok. Hehehe, Firza.
Ini bulan berapa sih? 1 Januari masih. Januari kan? Februari. Masih ada 11 bulan lagi. Anjing. 2021 ya? Iya. Lo inget tuh 2021. Firja bakal Gua undang nikah. abang ya? Iya dong. Kan pandemi nggak bisa rame-rame kan? 30 orang paling. Iya. Salah satunya Gue jadi pihak keluarga lu deh. Nggak boleh. Nggak boleh. Kalau nggak jadi pihak keluarga dia deh. Lo jadi gua? Gue jadi wali lu deh, jadi wali lu. Tahun ini kita doain nih, Firja. Amin. Bakal nikah. Album ada lagi ntar nih tahun ini aja ya. Keluar dulu album baru nikah. Album kan udah nggak lama. Album tuh mungkin bulan Maret ya. Iya. Maret rilis album. Ada bikin dong lagu buat dia gitu. Belum kebayang gua. Judulnya. Belum kebayang. Kulihat engkau di sudut sana. Depan mikrofon. Iya, sadis. Sini gue dem. Terus video klipnya dia lagi siaran. Iya, lagi siaran. Gitu. Sebelah gue deh siaran. Terus lihat kelihatan gini. Tuh, kita tungguin aja pokoknya Firja. Ja, kita akan bacain pertanyaan-pertanyaan dari makhluk-makhluk Instagram. Oke. Instagram. Di Instagram gue udah di-upload sekitar 1,5 jam yang lalu. Bukan yang kemarin? Bukan, baru? Yang baru. Yang baru tadi di-upload. Ada 688 pertanyaan. Biasanya berapa bang yang itu? Biasanya cuma 0. Ngaruh juga gue berarti ya? Enggak. Ini ada 688 pertanyaan. Kalau kata Fadel Al-Suni, bang kurus banget bang, narkoba ya? Astaga. Banyak yang bilang gitu, sempet gua. Serius sih? Iya. Waktu terakhir tuh ketemu Luna Maya di pesawat. Iya. Dia nginstastoryin. Gua memang lagi capek banget waktu itu. Beler jadi muka gua gitu. iya. Muka orang berasumsi bahwasannya gua make kali ya. Iya. Padahal capek gitu. Iya, lo kok kurus banget katanya. Padahal gua yang bener-bener waktu itu lagi diet kenceng banget. Jadi berat badan gua itu nggak proporsional. Harusnya 70, tapi berat badan gua waktu itu 67. Oh. Gitu. Dan terus gua kelihatan capek banget, udah. Gitu. Tapi ngomongnya nyeret nggak? Lu namanya dari mana nih? Ketemu di pesawat nggak gitu? Kenapa kok gini? Berikutnya pertanyaan. Aldi BW. Ada beban nggak bang pakai nomor punggung 7 di MU? Ya, dia pemain bola. Siapa Salah. Cavani. Oh, Cavani. Iya, lu dikuncir kayak Cavani kata orang-orang. Banyak juga tuh iya. Itu. Cavani. Bang, Firza pakai sampo apa katanya? Lu sampo keramas aja tuh ada perawatan gitu? Keramas aja gua pakai Emeron, udah cukup. Yang bener? Demi. Masa? Iya, Emeron hijau. Cari aja di Indomaret, serius. Iya. Kayak sampo mbak gua lu pakai Emeron? Emeron gua. Iya. Yang kalau misalnya mbak gua, kalau misalnya setengahnya sasetnya digulung taruh atas. Taruh sakit kisi-kisi. Oh tuh, ada nggak perawatan? Nggak ada perawatan gua. Sampo dong. Bang, gimana rasanya bisa gabung musisi besar seperti Dewa 19 kalau kata Sakti Purba? Rasanya seneng banget. Maksudnya bisa banyak belajar dari mereka. Mereka kan banyak mempengaruhi musisi-musisi di Indonesia kan. Dan gue bisa ada di samping mereka dan bisa bisa banyak belajar, entah itu masalah lirik, entah itu notasi nada, segala macam. Yeah. Gue banyak serap itu dari mereka. Gitu. Pola mereka berpikir, gue juga secara nggak langsung terpengaruh lah gitu untuk ke depan. Dewa Seneng banget bisa gabung sama mereka. Dan lu bersyukur dimentorin sama Dani ya? Ya, kayak Mas gitu. Dani. Oh, Harits Naufal. Pesan latihan sama Om Ahmad Dhani dong, tadi udah kita bahas ya. Purantaka berani cepak gak Om? Lu pernah cepak gak sih? Pernah. Kapan cuy? Jelek banget gua. Kayak orang baru keluar penjara gitu loh. Anjing. Iya. Kapan cuy? Dulu banget ya waktu SMP kali SMA. SMA nggak boleh panjang kan? Iya. Waktu itu udah panjang zaman rambut gini tuh. Oasis gitu ya? Iya. Guru datang, nyamperin, langsung dipotong sama dia. Serat. Tanpa adanya basa-basi. Iya, Serat langsung. Aduh, mau nggak mau gue harus botak. Ya udah.
gua ketam tuh rambut gua. Iya. Udah jadi botak. Dan kamu kenapa nak sakit? Sakit demam. Dari situ gua nggak pernah lagi kamar botak. Gondrong mulu nih. Gondrong. Ini termasuk pendek dong nih. Pendek, ya gua pendekin nih. Tadi kan panjang banget aja ya. Gerah bang. Gerah. Iya lah men cuy. Gue nggak bisa gue. Apalagi gua nggak ada perawatan kan, rontok. Sampoan kan gue setiap hari. Iya benar. Setiap hari. Makanya Anjing, butuh emeron yang banyak gua. Emeron. Jadi keinget yang lo bilang tadi itu. Digulung, taruh gisi-gisi. Terus udah habis, jatuh ke bawah itu jelek banget kelihatan. Enggak, kalau udah dikit, taruh gayung, kosek-kosek biar berbusa. Aduh, iya. Biar berbusa baru dikit. Astaga, iya. Iya, emang begitu. Lebih kejam mana, industri musik indie atau label? Kejamnya apa dulu nih? Kalau kata Indraan. Kalau kejam politiknya industri. Tapi kalau indie mah nggak ada politik-politiknya. Anak indie mah seneng-seneng semuanya. Ya. Dan terus indie menurut gua lebih bebas untuk berkarya, jadi nggak ada masalah. Kalau di industri musik kan harus mikirin dari segala sisi kan. Iya. Bikin lagu, liriknya harus disensor-sensor, kayak gitu. Tapi kalau yang indie, gua waktu itu nggak pernah menyensor lagu gua gitu. Libido ya libido gitu. Udah, gelindinginnya udah. Iya, gelindingin gitu dan seneng-seneng. Ya perbedaan itu. Dan gue lebih seneng ya, kalau ditanya sekarang itu, gue lebih seneng yang tanpa adanya politik bermusik gitu. Iya. Dulu lu merasa dikekang nggak sih? Kayak, jangan gini dong, gayanya. Dulu? Iya. Dulu gue sempat ngerasa dikekang. Karena gue belum dapat kepercayaan dari bos-bos itu kan, Iya. gue rasa. Dan terus akhirnya tentang Rindu Meledak, dari situ mereka udah mulai ngelonggarin gue untuk berkarya gitu. Dan sekarang dan alhamdulillah mungkin proses juga ya bang. Terus gue banyak sharing sama teman-teman musisi juga masalah lirik segala macam. Ya memang di industri harus disensor lirik-liriknya. Dan dari situ gue langsung, oke, gue coba bikin musik yang mungkin gak terlalu vulgar. Dan dari situ gue dapet celahnya, dan sampai sekarang udah betah deh. Oh, udah tahu nih. Ya. Oke. Berikutnya. Kucing termahal yang dipelihara kalau kata Tom_is. Kucing termahal? Iya. Mahal kucing gue tuh ternyata. Oh, iya? Gue baru tahu. Gue kan nggak beli kucing. Gue dikasih sama tante. Iya. Dan kucing gue tuh katanya itu harganya sampai 30 jutaan. Kucing apaan cuy? Maine Coon namanya. Maine Coon? Maine Coon. Coba gue googling. Gede banget, segini kucingnya. Kayak macan? Iya. Tulisannya gimana? Maine Coon. Maine K-U-N. C-O-O-N. C-O-O-N. Oh ini? Iya. Coba aja lihat tuh segede orang. Lah iya bener. Image. Lah iya bener. Iya. Gede banget. Maine Coon. Segini ini kucing lu? Iya. Segitu. Tainya gede juga dong? Tainya gede. Iya gede? Kayak orang gitu? Enggak. Ih kayak macan ya? Kayak macan. Keren ya. Tadinya gue mau melihara singa gitu. Serius. Cuman kan nggak mungkin, izinnya susah. Iya, susah. Anjing lah. Yang mirip-mirip aja tuh kan mukanya gahar kan? Iya. Kayak ini tuh ya, kayak singa beneran ya? Iya. Tapi nggak galak nih? Nggak, lembut banget lah. Oh iya? Iya. Maine Coon. Sore gitu. Kalau kucing kampung kan wah. Mau. Kalau lagi mau kawin gitu. Mau. Bang. Mau baok. Oke, berikutnya nih. Berat badan kebanyakan tanya sama rambut. Suka band metal nggak bang? Kalau kata One Above 666, Nggak edik, nggak terlalu edik. Nggak edik ya? Tapi suka lah. Suka. Apa tuh band kemarin aku baru denger, lupa lagi namanya, panjang banget. Musiknya tuh agak gotiknya ada, punknya ada. Apa bandnya? Aduh lupa gue namanya. Ada core-core, maincore ya, maincore. Maincore apa gitu? Maine Coon bukan kucing lu. Bukan kucing lu. Maincore. Gue dengerin di mobil sendiri, gue langsung. Wah ini keren nih gitu. Iya, serem juga. Ya setan-setan gitu loh musiknya. Iya. Tapi nggak edik ya, nggak terlalu edik.
Setan gimana? Hihihi. Iya, gitu nyanyinya si vokalisnya. Hantu. Kayak Casper. Hantu. Kayak Casper. Lu suka kalau Aryoki @Flavio coba jadi dangdut bang, lu bisa suka dangdut gak sih? Gua belajar vokal malah dulu bukan banyak dangdut sih, dari dangdut salah satunya. Karena menurut gua itu lagu yang cara nyanyi yang paling susah, tapi kalau udah dapet itu vokalis lulus lah itu. Cengkok gitu. Ya. Karena susah kan. Belajar lagu dangdut apa lu? Ya waktu itu tuh ya misalnya ya yang kita tahu tuh kayak apa ya, Anggur Merah paling. Yang gampang-gampang aja. Penting cengkoknya kan. Anggur merah yang selalu memabukkan diriku. Dia pakai suara hidung apa suara ini sih? Kalau gue dengar beda-beda. Karena kan, suara kan ada 3. Ya. Gue juga baru belajar. Yeah. Ada suara diafragma, dada. Nah ini kita ngomong dada nih. Yeah. Terus ada mix di sini. Terus ada head voice tuh. Kalau dangdut biasanya menggunakan suara mix dan head voice itu. Anjing, susah ya? Iya, susah kan. Dan terus harus cengkok lagi. Iya, kayak Ariana Grande kan pakai head voice itu kan? Iya. R&B ya nggak ada apa-apanya sama dangdut kalau menurut gua. Iya sih. Dangdut susah ya? Susah. Nah makanya gua berani bilang kalau vokalis sudah lulus dangdut tuh mantep nyanyinya pasti. Iya. Berikutnya. Bang, tutorial dong. Kalau kata Arbaro ISB _ Bang, tutorial menikmati hidup agar supaya enjoy. Wish. Apa ya? Ngobrol sama kucing tuh. Ngobrol tuh kucing semua. Ya, apa ya kalau gue ya? Supaya enjoy itu lo harus tahu tujuan hidup lo aja. Jadi nggak enjoy dong kepikiran? Enggak. Kalau udah tahu tujuan kan kita udah nggak kepikiran. Karena udah tahu. Udah tahu kan tujuannya. Biasanya orang yang belum paham dan belum ngerti. Iya. Jadi mau kemana nih? Aduh, gue ini ada masalah, gue nggak tahu gimana cara nyelesainnya. Tapi kalau lo ada tujuan, lo pasti akan balik ke tujuan lo. Gitu. Nah, lo melenceng-melenceng, balik lagi. Tuh. Gitu aja. Tujuan hidup. Tapi jangan kasih tahu siapapun tujuan hidup ya. Emang kenapa? Nggak boleh. Nanti bohongan dong tujuannya. Lu ada apa sih sama Yuki Kato, Ci? Nggak ada apa-apa. Gue per WhatsApp aja tapi nggak nggak dibalas. Dibalas sama dia. Gue pengen pacaran tapi dia nggak mau kayaknya. Tapi udah lewat lah. WhatsApp, apa kabar, ngopi yuk. Wah, dia bahas kemana-mana ya. Dia pas lu jawab ngopi, nawarin ngopi, dia jawab apa? Nggak jawab deh waktu itu. Nggak jawab? Gimana udah? Udah diem aja, berarti kan nggak tertarik? Nggak tertarik. Lu, kapan tuh? WhatsApp udah lama tuh? Lama. Ini ada yang nanya kenapa Bang Yuki Kato gimana Bang nanti gitu? Cantik, seksi, sadis. Yuki Kato WhatsAppnya gimana coba lihat tadi? Udah nggak ada. Kemarin gua ini, jadi kalau handphonenya penuh, lu sering nge-lag nggak handphone? Iya. Nah, WhatsApp-nya dihapus. Lu clear chat ya? Ya. Gua hapus WhatsApp-nya, gua install lagi, hilang semua lah chat gua. Itu. Oke, dari Twitter IMRYN26 cerita bisa bawain lagunya Naga Kita yang beda, awalnya gimana tuh? Satu lagi nih, makna dibalik lagu tentang rindu itu sebenarnya apa Bang? Kita yang beda dulu ya. Kita yang beda itu awalnya gua pengen ada lagu yang berkisah tentang berbeda keyakinan. Cuman gua ada tapi jelek menurut gua. Dan terus Bang Naga waktu itu nawarin ada lagunya dia. Oh bagus juga nih lagunya nih, ya udah. Liriknya oke gitu. Kalau buat jualan oke lah gitu. Ya udah. Ada di album akhirnya. Gitu. Gua cuma nambahin dikit doang, satu kata kalau nggak salah. Di ref tuh. Udah itu aja. Sisanya lagunya Naga tuh? Ya, sisanya lirik Bang Naga semuanya. Dan terus kalau tentang rindu, itu yang mungkin kalian lihat itu cerita yang sederhananya tentang Bapak. Sebenarnya bukan tentang Bapak. Tapi? Gua ngebayangin sosok Nabi Muhammad gua. Terus akhirnya ya udah orang yang dikagum-kagumi pasti akan banyak dirindukan. Sesimpel itu gue mikirnya. Dan terus gue ngeliat video di YouTube, ada pedangnya dia, ada barang-barangnya dia di bawah jalan,
Itu semua orang nangis. Dan gue berpikir, gimana caranya bikin lagu semua orang tuh nangis. Haru tapi, bukan nangis gimana, bukan nangis galau atau apa. Dan terus ya udah gue hanya ngebayangin itu doang udah. Gitu. Dan terus produser gue bilang bikin video klipnya buat ayah aja. Nah, ya udah. Gitu. Sebenarnya bukan buat ayah awalnya. Buat itu. Dan terus gue mikirnya terlalu berat nih kalau ini di videoin, di visualisasi gitu, terlalu berat. Ya udah, gitulah. Oh, udah kejawab tuh ya. Dari Manyu Santoso, prinsip Firza yang paling penting slow ae katanya. Mau gimana kayak mau begitu kayak yang penting relax aja. Bang Firza kalau sekarang masih stay prinsip gitu nggak katanya? Ya apa ya? Ya kan bener kan kayak aku bilang tadi kan. Maksudnya kalau udah tahu tujuannya pasti nggak kepikiran kemana-mana kan. Pasti santai lah ngejalanin hidup. Santai aja ya? Iya santai aja. Kalau kata Yoga Yuliantoro, kalau bayar manggung di Republik Cinta manajemen per show atau per bulan gaji bang? Serius nanya nih, soalnya kalau manajemen kan banyak yang per bulan. Enggak lah, per manggung. Langsung tuh ditransfer? Langsung transfer. Mas Dhani gitu dia. Wih, mantap ya? Nomor rekening berapa gitu langsung? Langsung tuh sama dia? Iya. Kasih rekening gue aja next time. Lo jadi host mau nggak? Serius nih? Ayo. Streamingan? Iya, ayolah. Bang Gofar deh, Ji. Iya dong, nggak boleh ngomong jorok sih. Boleh kan? Boleh. Akrobat juga boleh kan? Debus. Halo. Ribet amat sih sambil debus. Nih dari Nyimskui 19. Bang, kenapa sih juara 1 Indonesian Idol jarang jadi penyanyi terkenal? Menurutku setelah gue coba ulik-ulik, mereka nggak punya karya. Jadi mereka bingung setelah ajang itu mau ngapain gitu. Dan terus mereka ada yang terlena dengan kegiatan. Iya. Abis Idol itu kan, zaman gue ya, abis Idol tuh bener-bener kayak juara 1, juara 2 tuh di apa namanya? Roadshow gitu ya? Iya, manggung, dapat duit banyak tapi lupa buat berkarya gitu. Sedangkan itu modal utama. Gue udah ingetin tuh waktu itu, Usain gue ingetin kalau nggak salah. Bikin lagu, malah dia main film. Kesini, dan terus akhirnya ya udah. Orang tidak mengenal karakter dia seperti apa dan dia itu siapa. Husain tuh juara 2 ya? Juara 2. Juara 3 lu? Juara gue juara 3. Juara satunya si yang cewek itu siapa? Noella. Papua ya, dari Papua. Padahal keren-keren. Iya. Berikutnya Ben_Cik, ada memori apa nih sama almarhum Mas Acong? Acong tuh dia yang bikin video klip tentang Sirna, tentang Rindu, sampai Kembali yang sekarang tuh dia yang bikin. Dan sesuai judulnya Kembali, dia akhirnya kembali sekarang udah nggak ada. Apa ya? Maksud gua punya kenangan yang bagus sama dia. Dia bikin video klip tuh jarang ya ada sutradara yang mau sharing sama si yang punya lagu gitu. Dan dia tuh orang yang kalau bikin video klip tuh dia pengen masuk ke dalam lagu itu gitu. Dia datengin ke rumah, ini gue bikin konsepnya gini, masuk nggak ya yang lu maksud gitu. Nah dia tuh orang yang kayak gitu. Dan satu-satunya lagu gue yang menjadi hits itu berkat tangannya dia juga. Tentang Rindu itu. Dan terus akhirnya waktu kemarin itu tiba-tiba meninggal. Oke. Sakit? Gara-gara mah kalau nggak salah ya. Aduh, iya lagi mah tuh. Iya. Bahaya. Akhirnya ke jantung. Meninggal. Iya, itu karena emang asamnya itu udah menyebar. Lu punya mah sih? Punya, tapi semenjak gue jaga makan, hilang semua bang. Oh iya? Hilang semuanya. Gue ngopi nggak masalah. Yang bener? Gue begadang nggak masalah, iya. Makan apa? Sayur banyakin nutrisinya. Sayur? Iya, sayur, buah. Gue parah gue. Kalau malam, kalau lapar, makannya buah aja. Gue tuh pernah aja nyoba sekali, pakai lobak, diparut, pagi-pagi. Buset, kayak ketek supir rasanya. Anjing. Pedes-pedes anyep, cuma tuh ngaruh tuh bagi gue tuh, cuma gue nggak tahan aja minumnya. Ini dari tepung? Iya, sering makan tepung ya? Suka gue gorengan. Itu dia bang. KFC kan enak banget tuh. Waduh parah. Gue makan, tapi tepungnya gue buang, makan dagingnya aja. Kulitnya lu buang? Iya. Mana sini? Mana sini? Itu yang enak ya? Iya bener. Tepung. Daging doang tuh? Iya, gue ngindarin tepung, santan, ngindarin. Gak pernah lah gue makan tepung. Lu padahal anaknya ngopi banget ya? Parah.
enak banget kan kopi pakai cake gitu. Aduh. Cuman ya gue hindarin lah sebisa gue. Sekali-sekali nggak apa-apa, seminggu sekali gitu. Iya. Kalau begadang lu ngopi berapa gelas tuh? Gue sehari ngopi bisa sampai 10 kali gue. Anjing, yang bener lu. Iya, makanya gue pengen buka sendiri, gue minum aja tuh kopi yang ada di warung gue. Iya bener cuy. Iya di studio lu bikin. Iya. Tapi yang beda, kalau orang-orang kan apa gitu, lu nyari yang beda gitu. Gue kasih ide gimana, kopi kemasannya saset. Sasetnya sampo tadi. Taruh di atas. Nih, pertanyaan berikutnya. Bang, tidak ada niat buat muncul di Tonight Show lagi, Bang. Kalau kata kurator apa ini? Belum diundang. Kurator Nastar. Belum diundang. Diundang ya? Diundang. Sempat kemarin diundang tapi mundur tanggalnya. Ada ntar. Kalau diundang ya pasti datang. Iya, tuh. Bang Firja, kalau kata deep talk, waktu kecil udah sering disuruh lomba nyanyi gak sama guru? Biasa kan gitu suaranya bagus. Oh ya, bukan disuruh, malah aku yang pengen nyanyi gitu. Ikut apa tuh? Anak-anak kecil kan dulu ada perlombaannya di sekolah, ikut. Nyanyi lagu apaan sih dulu? Karena papa suka denger lagu Kus Plus, nyanyi lagu Kus Plus. Oh ya? Iya. Lagu yang mana? Nusantara tuh. Kartu tempat caidun lautannya jadi tanaman gitu. Itu Kolam Susu ya? Kolam Susu. Oh, beda. Nusantara yang mana? Di sana tempatnya tanah idaman kita. Itu Nusantara. Itu sih yang aku ingat. Kalau lu yang pas audisi nyanyi Bryan Adam ya? Bryan Adams. Everything I do, we do it for you. Yoi. Tapi Bryan Adam tuh yang menurut gue yang pecah sih waktu dia kolaborasi sama Sting sama si Rod Stewart. Itu 3 suara yang berbeda. Iya. Dan gua sampai sekarang tuh belum dapet kolaborasi penyanyi yang sehebat itu. Oke. Sampai sekarang gua. Bryan Adam, Rod Stewart, Sting. 3 karakter yang suaranya beda banget nih. Kalau si Rod Stewart sama Bryan Adam mirip-mirip ya. Rod Stewart kan Once nih, Once. Rod Stewart. Sting Once, iya. Kalau itu kan, ini bertiga nih, gila, pecah terima seketir ya? Terima seketir ya? Pecah itu. Lu bikin dong sama, lu collab, nyanyi sama orang yang suaranya unik, Kari Ilyas. Iya, gimana tuh ya? Iya, duet. Pemirsa, balik lagi di LC. Yoi, pintu kemana saja. Iya, bagus. Lu nggak mau ada collab-collab sama siapa gitu, duet? Penyanyi, gua baru kemarin tuh ngajakin Mas Dhani sih gua ngajakin. Oh iya? Terus dia mau? Lagi nyari lagu kita. Dia nggak pengen sembarangan, jadi pengen bener-bener sekarang tuh kan banyak kolaborasi yang menurut dia itu nyambung lirik lah kasarnya. Jadi kayak lirik yang udah ada dipaksa untuk menjadi lagu kolaborasi. Sedangkan lagu kolaborasi itu kan sebenarnya kayak ngobrol ya. Iya. Kayak ngobrol gitu. Dan dia belum punya lagu yang buat kayak ya ngobrol gitu, belum ada. Kayak skrip ya, A, B, ya, ngomong misalnya, apa gitu. Gue suka sama cewek itu. Iya, gue juga suka sama cewek itu. Bagaimana kalau kita bareng-bareng aja? Ya udah tuh bagus. Gitu aja Mbak Dhani. Itu sih yang diharapin. Cuma dia belum punya lagu itu. Ditunggu tuh. Duet sama Dhani. Ini baru tanyain sama Ablita Dicipta, apakah ada lagi proyek ke depan sama Mas Dhani tadi ya? Ada Rejuvenate album yang dulu kayak itu lagu-lagunya kayak Selatan Jakarta, Mahameru, masih ada tuh nanti dijadiin album kayaknya. Mahadewa? Dewa 19. Oh, vokalisnya lu tuh? Ya. Wih, so. Kan udah mulai dibocorin kan? Ada Rejuvenate kan? Oh gitu? Ya. Rejuvenate peremajaan Dewa 19. Full tuh lu lagu? Full. Anjir, tahun ini keluar? Pengennya tahun ini. Harusnya tahun kemarin, cuman pandemi. Iya sih. Siapa yang beli album? Kita doakan sajalah. Ja, makasih udah main-main di Ngobam ya. Sama-sama Bang. Ini kehormatan karena Ngobam balik lagi dan kedatangan Firza di Sokin. Kehormatan juga bagi gua. Ya soy, semoga sukses terus. Amin. 2021, 11 bulan lagi masih ada waktu untuk mencari perempuan. Ditunggu karya-karyanya ya. Thank you banget ya. Makasih Bang. Dan terima kasih nih buat teman-teman di sini yang udah nonton Ngobam kali ini. Sampai jumpa di Ngobam episode berikutnya. Gofar pamit, salam jempol kejepit. Bye. Ini artinya keberuntungan aja.
Jagur, mirip jagur. Beruntung. Jadi kalau mau beruntung gini mulu, gitu. Iya, betul. Thank you, ya. Terima kasih yang sudah menyaksikan Ngobam episode kali ini. Sampai jumpa di Ngobam episode berikutnya. Gofar Hilman pamit. Salam jempol kejepit. Korek cuy. Oh iya. Lu dulu inget gak? Hilang loh korek. Gue karetin lah.